Pada Selasa 25 November 2025 lalu, PBNU telah mengeluarkan surat yang berisi bahwa per tanggal 26 November 2025, Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Mengikuti perkembangan terbaru, Gus Yahya menolak adanya surat pencopotan dirinya sebagai Ketum PBNU. Ia menekankan jika surat tersebut tidak sah. Salah satu hal yang menjadi argumentasinya karena surat keputusan itu tidak memenuhi aturan standar administrasi PBNU. Benarkah masalah ini hanya kerikil di setapak kepemimpinan Gus Yahya? Ataukah ini menjadi awal dari akhir perjalanan Gus Yahya sebagai Ketum PBNU? Ikuti diskusinya bersama Adi Prayitno, pakar politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Berita Nusantara Detik Sore akan mengulas lebih dalam soal bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera Barat. Sejumlah titik di Provinsi Sumatera Barat mengalami kerusakan akibat banjir hingga tanah longsor. Akibat peristiwa ini, akses transportasi menjadi terhambat. Bagaimana situasi terbaru di sana? Ikuti laporan langsung jurnalis Detikcom selengkapnya langsung dari lokasi. Jelang petang nanti, Detik Sore akan membahas ramai-ramai soal slik OJK yang diminta dihapus oleh Menteri PKP Marwar Sirait. Ia menyebut dengan adanya slik OJK membuat banyak warga di sejumlah daerah kesulitan memiliki hunian karena skor kreditnya rendah. Di mana letak celahnya? Apa sebenarnya fungsi slik OJK? Ikuti diskusinya dalam Sunset Talk bersama jurnalis Detik Properti. Simak berita-berita menarik Detikcom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang, mari kita sambut host kita Eduardo Simorangkir dan Eiza Makfira. Detik Sore gak cuma hore-hore. Selamat sore Detikers semuanya, halo apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik dan sehat walafiat juga. Pada sore hari ini menyapa kembali tentunya di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Bersama dengan Eiza Makfira. Dan Eduardo Simorangkir. Yang itu semakin apa gua? Semakin mendekat tadi kali. Gue tadi mau bilang kalau apa yang lo sampaikan tadi semoga baik-baik aja. Penting sekali. Setuju. Karena, beneran deh, kita hari ini juga sengaja nggak ngebuka dengan musik karena Indonesia tuh lagi banyak banget teguran gitu ya. Apakah itu teguran dari alam, apakah teguran dari PBB, bukan? Yang Maha Kuasa Maha Kuasa mungkin juga ya Tuhan semesta alam. Karena belum selesai kita berduka dan juga cukup prihatin atas apa yang terjadi sama teman-teman yang ada di sekitar Gunung Merapi gitu ya. Semeru. Di Semeru. Sekarang datang lagi satu berita yang kurang mengenakan juga, tepatnya dari Pulau Sumatera ya. Betul, dan gak cuma di satu kawasan doang masalahnya, tapi ini bisa kita bilang di Sumatera bagian utara tuh 1, 2, 3 provinsi itu berurutan pada kena bencana alam saat ini Detikers, mulai dari banjir, bandang, kemudian longsor, dan terakhir tadi ada juga breaking news, ada terjadi gempa bumi juga di Aceh. Nah itu dia ya, jadi tentunya kami juga mewakilkan tim dari Detik Sore mengucapkan belasungkawa sedalam-dalamnya dan tentunya juga turut prihatin, mudah-mudahan juga tentunya bisa segera pulih lah kembali gitu ya, dari mulai alamnya kemudian juga masyarakat yang tinggal di sana ya. Betul sekali. Selain juga berbelasungkawa, kita juga, gue sendiri berharap momen ini jadi momen introspektif buat kita, momen evaluasi buat kita, apakah ada salah kita dalam mengelola lingkungan yang kita saat ini tempat tinggali, sehingga akhirnya ketika mungkin boleh jadi tendensi yang membuat bencana alam ini makin mengerikan untuk saat ini, karena mungkin intensitasnya makin tinggi. Katakanlah misalnya hujan yang intensitasnya makin deras, makin tinggi, itu jadinya bikin banjir bandang dan kemudian longsor dan segala macam. Tapi juga mestinya ada hal lain ya yang bisa juga perlu kita evaluasi barangkali dari cara kita mengelola lingkungan ini, dari cara kita bersikap kepada alam gitu, termasuk bagaimana juga beberapa hari terakhir ini kita tahu soal ini ya, lingkungan dari atau tempat tinggal dari gajah di Tesonilo juga ini nih di
kian terinvasi terinvasi gitu oleh ya. manusia. Padahal kita tahu sendiri bahwa mereka duluan ada di bumi ini daripada kita ya. Si Benar-benar. hewan-hewan ini. Nah, bahkan sebetulnya juga kalau ngomongin soal hewan ya gitu, terutama juga hewan liar juga. Kali ini mungkin yang cukup tersorot adalah karena berada di Sumatera yang memang juga lagi dilanda musibah gitu ya. Tapi kita tahu bahwa di kota-kota besar dan bahkan juga kota-kota atau daerah-daerah padat penduduk kayak Jakarta juga kemarin baru saja ada ini ya, buaya yang mati. Buaya besar yang mati dan ketika dibelek tuh isi tubuhnya tuh adalah sampah-sampah gitu loh. Kayak yang artinya sebetulnya juga ya kan memang tempat tinggalnya juga di sungai gitu ya. Betul. Tapi ketika sungainya juga digunakan atau mungkin juga tercemar gitu ya, sampai akhirnya juga mereka ini mencari makan sampai ke daerah-daerah pemukiman atau mungkin juga yang memang cukup dekat dengan pemukiman, akhirnya ya itulah yang terjadi gitu. Iya. Jadi mudah-mudahan semua kita bisa jadikan ini momen introspeksi. Nggak cuma buat 1-2 stakeholder doang, kita semua ya Zaya. Bahwa ternyata kita tuh yang harus menyesuaikan dengan alam, bukan alam yang menyesuaikan dengan kita. Itu selalu yang harus dipikirkan. Gitu. Walaupun sebetulnya juga Kak ini terjadi banjir itu cukup luas juga gitu ya. Atau mungkin sebetulnya juga banyak daerah di 3 provinsi di Indonesia, termasuk juga sampai ke perbatasan antara Thailand dan juga Malaysia juga Oh iya lagi benar. terendam Bandang juga. banjir Betul. ya. Jadi sebetulnya nih Detikers, sebelum kita membahas soal apa yang terjadi di dalam negeri ya, kita dari luar negeri dulu. Walaupun sebetulnya ini juga cukup dekat lah ya Dengan kita, dengan secara geografis ya. secara geografi cukup dekat dengan Indonesia juga. Jadi banjir besar juga terjadi di perbatasan Thailand dan Malaysia dan menewaskan 33 orang atau warga Thailand. Nah, orang-orang yang rumahnya hampir terendam air ini juga masih ada yang menunggu di atap rumah dan secara total sudah ada 50 ribu orang yang mengungsi. Ini dari sekitar 1 juta rumah tangga dan lebih dari 2,7 juta orang yang terdampak banjir di 12 provinsi di selatan Thailand. Departemen Pencegahan dan Mitigasi Bencana mengatakan banjir ini tuh dipicu juga oleh intensitas hujan yang tinggi. Dan meski demikian, Departemen Meteorologi Thailand mengeluarkan peringatan hujan lebat dan banjir bandang masih bisa terjadi. Diumumkan juga bahwa keadaan darurat juga mencakup kota-kota besar di Thailand ya, di Provinsi Songkhla dan di Thailand Selatan Hatyai. Hatyai ini juga memang cukup padat wisatawan juga tuh daerahnya gitu. Iya. Thailand itu juga salah satu wilayah yang juga terdampak cukup serius ketika terjadi tsunami 2004 yang lalu ya. Thailand, India, kemudian juga wilayah-wilayah pesisir lainnya di sepanjang Asia Tenggara begitu. Selain juga apa yang terjadi di Thailand bikin kita sedih, juga termasuk yang di dalam negeri juga bikin kita turut sedih sekali Detikers, termasuk apa yang terjadi di Sumatera Utara yang hingga detik ini kita dapat catatannya ada 34 orang yang sudah meninggal dunia akibat bencana alam di beberapa wilayah di Sumatera Utara ini. Bahkan ada 52 orang diantaranya yang juga dinyatakan masih hilang. Dan it's a big number, berapapun angkanya sebenarnya ya, kalau memang ada korban tewas gara-gara kejadian seperti ini. Adalah duka juga buat kita, termasuk ini di 12 kabupaten kota di Sumatera Utara. Bencana ini terdiri dari tanah longsor, banjir, pohon tumbang, hingga angin puting beliung. Jadi katanya dampak terbesarnya ini tercatat di wilayah Tapanuli Selatan, di Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasudutan, Sibolga, dan juga Mandailing Natal. Dan beberapa jalan nasional juga yang menghubungkan antara Sibolga misalnya dengan Tarutung itu juga putus, dan beberapa jalan nasional lainnya juga ikut juga terdampak, dan membuat akhirnya beberapa wilayah di Sumatera Utara ini juga terisolasi. Kalau lihat videonya memang serem banget, kayak tsunami ya jatuhnya ya. Iya.
walaupun ya perbedaannya adalah ini banjir bandang atau Iya, aliran air yang dari deras sungai ya. itu dari daerah tinggi gitu ya, Betul. menyapu jalanan, menyapu Rumah-rumah. iya pemukiman warga juga gitu. Kalau Pagi, tadi ke TikTok, Za, mhm, katanya di Medan saat ini juga sudah banyak wilayah yang terendam banjir iya, sama seperti beberapa wilayah lainnya yang lebih dulu sudah terkena dampak gitu di Sumatera Utara. Jadi hari ini juga Medan didera hujan deras yang mhm, cukup tinggi intensitasnya dan membuat wilayah Medan juga akhirnya terendam cukup dalam begitu. mhm, Beberapa di antaranya tadi bahkan sempat ada yang live TikTok menunjukkan seberapa dalamnya genangan banjir ya. atau genangan yang ada saat ini gitu. Bahkan ada yang bilang juga ini kayaknya nggak pernah Medan Separah separah ini ini gitu ya. banjirnya. Benar. Iya iya iya. Ini dari Detik Sumut pagi ini ya, ketinggian banjir di permukiman pinggir Sungai Babura, Mhm. Kelurahan Petisahulu, Kecamatan Medan Baru ini sudah mencapai 1 meter. Dan kemudian selain di pinggir Sungai Babura, beberapa titik lainnya di Kota Medan juga terendam banjir seperti pemukiman di pinggir Sungai Deli, Kampung Lalang. Kemudian banjir besar terjadi juga di daerah wilayah Brigjen Katamso, Kota Medan, Sumatera Utara. Ini ya maksudnya pusat kesibukan juga nggak Iya sih? iya iya. Ya kan? Pusat ekonomi. Pusat ekonomi juga di Kota Medan juga dan ketinggian banjir mencapai atap rumah warga. Mhm. Katanya ada ribuan warga yang bermukim di daerah ini dan seorang warga bernama Aidil mengatakan bahwa banjir terjadi sejak pukul 2 dini hari tadi. Right. Hujan yang menyebabkan sungai meluap diduga menjadi penyebab utama dari banjir yang terjadi. Nah, akhirnya juga masih banyak warga juga yang masih melakukan atau dalam proses untuk evakuasi ke tempat yang lebih Right. aman ya. Aku mau kasih sedikit testimoni. Jadi tadi ngelihat, jadi hari ini kan juga hari yang termasuk yang gue tunggu-tunggu karena pengen nonton film agak lain yang hari Mhm, ini jadi hari pertamanya opening day-nya. Jadi pas ngelihat di salah satu kolom komen Instagramnya mhm. banyak yang komentar tuh, Za, karena kan ya kita tahu sendiri bahwa film agak lain ini juga membawa nuansa Medan cukup kental gitu, nuansa Iya. Batak cukup kental. Jadi banyak yang di sana tuh, dari sana tuh juga sangat antusias gitu untuk nonton hari ini. Mhm. Bahkan katanya ada bioskop yang dibuka dari jam 9 pagi gara-gara Wow, film ini gitu. Terakhir kali bioskop dibuka jam 9 pagi tuh Avengers Avengers, Endgame iya, ya. Endgame. Nah, buat Dan di bahkan sana sampai dibuka tengah dari malam. pagi. Iya, hampir Iya, 24 jam ya karena ada yang beresnya tuh dini hari gitu kan. betul, betul, Yang betul. nonton Saking duluan banyaknya juga. yang mau nonton ya. Tapi Nah ini, apakah masih ada atau mungkin jadi hambatan juga untuk karena kan tentunya juga fansnya nggak kalah banyak juga ya dari betul. kota-kota besar tuh nggak kalah banyak sama kota asalnya atau daerah asalnya juga di Medan gimana? Harusnya ya, tapi tadi gue sempat ngelihat itu yang mana ya postingannya ya. Ini nih kayak misalnya, kita tunda dulu nontonnya, banjir di mana-mana Medan. Hmm. Agak lain memang hujan kali ini, Wak, katanya gitu. Mhm, mhm, Terus mhm, mhm. semoga banjir dan longsor di Sumatera segera beres, pulih supaya pasukan bermarga bisa nyaksin film ini. Jadi ini juga izin skip nonton dulu ya, Ketua, Medan lumpuh total, banjir di Hmm, mana-mana. Jadi memang mhm, kayaknya hujan yang terjadi di Medan hari ini lebih dari biasa-biasanya. mhm, mhm. Makanya sampai ada rumah yang tenggelam juga. Jadi mudah-mudahan ini intensitas hujannya bisa cepat mereda ya. Mau Salah akhir tahun satu soalnya, mau Natalan itu orang-orang. dia, Mm-mm. salah satu hal yang juga cukup aku mungkin karena momentumnya juga lumayan ini ya, lumayan besar gitu, yaitu adalah terakhir kali banjir adalah pada saat pemilu, ya nggak sih? Karena kalau nggak salah pemilunya Oh, Medan ditunda itu ya? tuh ditunda. Iya, 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 Jadi iya. mereka punya tanggal yang berbeda, Hari ada pemilihannya, susulan iya gitu si benar-benar. pemilunya itu karena banjir pada saat itu. Hari Kalau nggak salah ya. pencoblosannya ya. Iya, hari pencoblosannya. Makanya kayak mungkin karena momentumnya adalah nyoblos kan gitu di Mm-mm. bulan Februari yang artinya juga sebenarnya belum lama ini mengalami banjir. Kok sekarang banjir Banjir. lagi? Berarti memang Ya. harus ada apa ya? Harus Harus ada ada evaluasi, mitigasi mitigasi risiko bencana yang tuh. lebih Mhm, ditingkatkan. ditingkatkan, betul, karena rasa-rasanya ancamannya lebih tinggi lagi ya sekarang Iya, ya.
betul. Ngomong soal ancaman nih Detikers, ternyata kata BMKG Mhm. ada yang namanya siklon tropis senyar Apa yang itu? memberikan dampak berupa hujan dengan intensitas sangat lebat hingga ekstrim di wilayah-wilayah ini, yaitu Aceh dan Sumatera Utara. Jadi kalau misalnya hujan sedang lebat itu ada di wilayah Sumatera Barat dan juga Riau. Ini yang bisa dibilang the whole apa tuh island gitu ya, dari Sumatera Utara sampai Sumatera Barat sampai ke Iya samping-sampingnya ya, juga. Sumatera bagian utara lah bisa kita bilang. Itu Dari memang lagi terguyur hujan gitu. Bisa Hujan dibilang lebat. cukup merata ya hujannya walaupun Betul, intensitasnya betul. juga berbeda-beda gitu. Betul. Selain itu juga kata BMKG, Mhm. kondisi ini meningkatkan suplai air di perairan hangat Selat Malaka yang memicu pertumbuhan awan konvektif di bagian utara Sumatera. Nah, saat ini siklon tropis senyar ini berpusat di sekitar 5 derajat lintang utara dan 98 derajat barat timur dengan bujur timur dengan tekanan udara minimum di pusat mencapai sekitar 998 HPA dan kecepatan angin maksimum di sekitar sistem mencapai 43 knot alias kenceng banget angin dan juga hujannya. Itu dia ya. Bahkan juga sebetulnya tadi ya mungkin kalau dari video yang cukup banyak terlihat adalah area-area permukiman warga gitu ya. Tapi sebetulnya juga salah satu yang juga membuat akhirnya perekonomian menjadi terhambat, aktivitas masyarakat juga menjadi terhambat adalah dengan adanya apa tuh namanya tidak Jalan bisa nasional? dilalui, jalan nasional yang tidak bisa dilalui Putus ya, juga. putus. Terputus juga aksesnya, Jalan Padang Bukit Tinggi ya. Jadi banjir juga merendam akses Jalan Kota Padang dan Bukit Tinggi. Mhm. Ya, tepatnya di daerah Pasar Usang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Akibatnya Jalan Kota Padang, Kota Bukit Tinggi tidak bisa dilalui. Tuh. Dan ini ketinggian airnya juga lumayan tinggi, diperkirakan 40 hingga 50 cm. Ya, dan ini sad banget. Kalau aku sih sebenarnya belum pernah melalui ya Lembah Anai Lembah Arai. Lembah Anai Mhm. yang memang dia jalan raya habis gitu ada air terjunnya Oh itu iya kan, bener, air gitu. terjun yang ada di pinggir jalan. Oh, bukan pinggir jalan yang ada air terjunnya. Air terjun yang ada yang lokasinya tepat di pinggir jalan. Iya, itu dia. Nah, daerah tersebut juga menjadi salah satu daerah yang terdampak juga. Oh iya, Za. Iya, gitu. Ya ampun, itu ya di sana lagi banyak banget pembangunan. Jujur, gue akuin karena ada glamping. Karena kan itu landscape-nya adalah tebing-tebing yang tinggi sekali itu. Betul, masih cenderung hijau juga. Hijau sekali. Jadi tebing-tebing ini dijadikan panorama, sementara ada hamparan hamparan lahan yang cukup luas gitu dijadikan tempat glamping di sana dan beberapa pembangunan guest house juga karena memang si Lembah Anai ini juga makin kesini makin rame gitu yang mengunjungi. Untungnya saya sudah ke sana dari kecil. Sombong sekali. amat. Sombong banget, tahu kan azab Allah begitu pedih sama orang yang Orang sombong. Kenapa sih harus gitu? Kayak ini Iya. deh, orang-orang komen di Instagram. Iya ya. Wah, ngomong-ngomong soal Instagram ya, Detikers, hari ini juga media sosial tuh lagi rame banget gara-gara satu Tumblr. Kata gue sih gini Mbak, punten. Tapi gue punya perspektif lain, silakan kita walk through dulu mengenai Iya. Bukan, Nah, beda kebetulan dong. Tumblr yang dia hilang juga Tumblr yang gue juga lupa naruh. Tapi lo punya juga Tumblr itu Tapi kan? gue gak bikin thread. Tapi warnanya sama gak? Beda, Sama yang dia biru, punya? gue coklat. Irma warna apa sih? Iya. Kuning ya? Gue sama nama Irma. Oh, kuning. Dari TUKU. Jadi buat Detikers mungkin yang belum tahu ceritanya, jadi ada penumpang kereta yang ketinggalan tasnya di kereta kemudian cooler lapor. Iya, cooler bag ya. Kemudian isinya tuh sebenarnya adalah alat ASI, alat bantu untuk apa namanya istilahnya? Untuk pompa ASI. Pompa ASI, betul, alat bantu untuk pompa ASI. Oh, Bundi. Si Indi. Tapi Bundi.
Tapi bukan bundi dia. Ya dia di seorang bunda maksudnya. Jadi di dalamnya itu ada itu, terus juga ada tumbler di sana. Nah, yang jadi kekesalan netizen adalah ketika tasnya sudah berhasil ditemukan oleh petugas, kemudian beliau tetap lapor, tetap pengen tumblernya juga ditemukan sehingga melapor ke petugas. Ya inilah apa namanya, kesal lah dengan bagaimana kok bisa tumblernya hilang. Wait. Jadi dia itu ketinggalan the whole cooler bag. Betul. Yang isinya ini menurut keterangannya Ha-ha. adalah alat ASI dan juga tumbler TUKU. Yes. Ya, abis gitu dia lapor lah. Ada Betul. nih cooler bag saya warna hitam ketinggalan. Dicari nih CCTV Dicari. nih. Ketemu sama Bang, siapa namanya yang menemukannya? Argi Bang Argi, petugas KAI. di KRL itu. KRL, betul. sorry. Komuter Nah, lain, betul. habis gitu sudah diketemukan ini kan Kak, tapi tumblernya Nggak nggak ada. ada. Nah, pertanyaannya adalah di sini siapa yang salah? Tasnya tinggal. Gue. Masalahnya tas itu kalau misalnya ketinggalan itu adalah tanggung jawab penuh dari si penumpang, bukan Bahkan- jadi tanggung jawab operator gitu. Setuju, apapun itu moda transportasinya ya. Betul. Bahkan kalaupun naik pesawat bisnis class pun ya kan, tetap aja Ha-ha. barang kita adalah tanggung jawab Tanggung jawab kita, kita sendiri. kecuali kalau itu barang misalnya di bagasi, Bagasi gitu misalnya, kan. ya. Kalau itu kan sebenarnya kita bawa sendiri. Nah, bahkan Iya. sebenarnya yang cukup unik adalah ketika netizen ya, warganet juga bilang, itu kan di setiap stasiun ada pengumumannya. Cek kembali barang-barang bawaan Anda yang Betul, ya kan? itu juga. Sudah sampai ke stasiun ini. Cek kembali barang bawaan Betul. Anda. Mungkin yang bikin netizen juga pada akhirnya kesal ketika Argi sendiri selaku kita katakanlah apa Pegawai namanya KAI-nya. pegawai KAI-nya, beliau sudah berusaha minta maaf gitu dan bertanggung jawab untuk mengganti si tumbler yang hilang ini, tapi ternyata sang penumpang ini apa ya tidak menerima begitu pertanggungjawaban yang seperti itu, sehingga kayak menyerahkan kepada PT KAI bagaimana SOP-nya, hingga pada akhirnya Argi sendiri memberikan keterangan bahwa ternyata beliau sudah diberhentikan gitu dari tempat pekerjaannya, dan ini memancing emosi netizen jadinya karena kok bisa gara-gara tumbler hilang malah orang kehilangan Pekerjaannya nggak worth it gitu dan ya. baru kerjanya 3 bulan Dan juga. ya nggak sebanding gitu jadinya ya. Padahal sebetulnya yang menjadi perhatian adalah keteledoran dari penumpang itu sendiri. Betul. Gitu ya. Tapi sebetulnya juga dari KAI sudah melakukan klarifikasi bahwa sebetulnya tidak ada yang dipecat gitu, atau si Mas Argi ini yang sebetulnya dia cukup effort ya, Mas Argi ini, walaupun memang tanggung jawabnya dia karena bekerja di Karena KAI beliau juga. sepertinya ingin memulihkan nama baiknya gitu. Karena yang bersangkutan si penumpang ini membagikan ceritanya di media sosial dengan step by step kehilangan kronologi kehilangan tumblernya itu, padahal akhirnya backfire kan. Tadi sempat ada pernyataan permohonan maaf dan sedang lagi diproses juga, itu adalah dari suaminya. Akun Instagram suaminya ya, Akun yang Instagram happen to be udah banyak banget komentarnya, lebih dari 30.000 tadi siang tuh kita lihat. Di satu sisi ya, gue tuh kayak ke yang penumpang yang kehilangan tumbler tuh kayak, mbak udahlah gitu. Maybe this is hormones. I understand because you're a mom Iya and you're juga. tired and you lost one of your weapon ya kan, karena penting kan sebetulnya alat ASI itu kita nggak bisa. Itu justru Nggak yang lebih bisa. penting harusnya. Iya kan? Kalau kata orang-orang, kenapa mbaknya nggak marah karena alat pompa asinya justru. Nah itu dia. Tapi gue juga kayak kalau gue jadi suaminya juga belain gue nggak lu. Iya sih pasti kayak gitu ya. Jadi ya kayak ya you Iya. fight your own battle. Tapi kita nggak bermaksud untuk melakukan perundungan atau No. gimana-gimana. Cuma ya alangkah baiknya ini jadi pelajaran buat
setiap kita nggak cuma sang pengguna KRL ini saja, tapi Sang pemilik tumbler. sang pemilik tumbler, tapi juga every one of us itu harus belajar dari kasus ini bahwa Satu, nggak boleh jorok nggak boleh kalau pakai ketinggalan. transportasi umum. Iya, nggak boleh jorok tuh kan macam-macam. Cek lagi apakah kalau kita pakai tas Oh, itu terbuka termasuk. atau Iya, enggak. betul. Ya kan, tertinggal atau enggak, Betul. terlewat atau enggak stasiunnya. Gitu. Nggak semuanya harus di-share di sosial media, itu juga kedua. Ketiga, mau berempati terhadap pekerjaan seseorang gitu. Jangan sampai gara-gara apa yang kita lakukan justru malah Berimbas. apa buruk ya. namanya dampaknya tuh jauh lebih besar dari apa yang kita rasakan, kehilangan itu sendiri justru gitu loh. Kira-kira kalau mau marah kayak gitu, kehilangan apa? Hilang suami, Oh, nggak pernah hilang Hilang lagi, maksudnya suami. bikin hilang anak, hilang hilang pasangan. pasangan ya. Pernah sih pasanganku direnggut. Oh, masih trauma ya sampai sekarang. Yuk kita break dulu Detikers. Oke. Stop ya komentar yang jelek-jelek sama Ya, mbaknya udahlah, juga. saling memaafkan. Betul, jangan malah jadi ada korban lain nanti ya. Atau kita maunya meluruskan malah jadi kita yang ngerundung orang lain. Itu Iya. nggak benar juga ya. Nggak boleh gitu, oke? Mohon maaf lahir batin. Iya. Ntar lagi Natal juga. Bener. Mohon maaf juga. Ingat All I siksaan want for Allah. Christmas is you. Abis ini kita balik lagi Detikers, jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Nggak cuma ore-ore. Welcome back to Detik Sore. Kan cuma hore-hore. Sebenarnya gue mau mempromosikan bahwa face gue lucu banget kalau lagi mati internet. Jadi harusnya ada. Ada dinonya. Harusnya ada. Harusnya ada dinonya. Tapi lo pernah mainin nggak kalau lagi internet gangguan gitu terus lo mainin nggak? Nggak pernah, aku kan lahir udah main iPad. Nggak pakai internet Lebih ke- Explorer. Aku kan selalu terkoneksi dengan internet karena internet rakyat 100 Karena- Mbps. Karena menurut gue anak-anak sekarang udah nggak main no internet gitu kan. Maksudnya, oh si dinosaurus-dinosaurusan ini. Iya. Anak-anak sekarang, kenapa harus anak-anak sekarang sih? Justru gue baru taunya sekarang bahkan. Karena baru masuk internet. Karena baru punya internet ya. Ya itulah kenapa dulu kita mungkin juga damai-damai aja karena nggak ada Pernah internet. follow ini nggak? Hati-hati di internet. Kayak pernah deh. Account meme gitu. Instagram apa Twitter ya? Twitter ya. Twitter, hati-hati di Twitter. Kacau sih. Kayak when it's if you have too much screen time terus nemu yang post yang kayak kenapa gua harus lihat ini sih gitu. Nah, itu adalah hati-hati di internet. Iya. Kita beralih dulu Detikers. Kita beralih ke apa yang saat ini jadi Polemik. di tengah salah satu organisasi masyarakat terbesar di Indonesia atau bisa kita bilang ormas Islam terbesar di Indonesia itu PBNU. Pengurus besar NU ya, Nahdlatul Ulama juga ya, dimana sebetulnya mungkin terakhir kali atau di hari apa ya, di hari Senin atau hari Selasa tuh sempat ada pertemuan juga ya. Senin. Di hari Senin ya, kita sempat ngobrolin juga ada pertemuan di antara PBNU juga mengenai kepengurusan PBNU yang terjadi atau mungkin juga terpengaruh karena adanya polemik yang satu ini. Nah, makanya kita mau ngobrol juga bersama dengan pakar politik UIN Jakarta, Mas Adi Prayitno, favoritnya Kak Edo. Kita semua lah ya. Mas Adi Prayitno, selamat sore. Selamat sore. Weh, kayaknya kita tahu nih kita ada unsur coklat-coklatnya, pakai garis-garis coklat juga gitu ya. Jangan diolah-olah. Nggak usah diini-iniin ya Mas ya. Mas Adi Pray lagi di kampus katanya. Ya, kita jadi petugas kampus lah hari ini. Oh, lagi di kampus dulu hari ini ya. Karena terakhir kita kan Mas Adi Pray lagi di Lampung. Oh gitu. Madura. Kok di Lampung, Sempat di Madura. perjalanan Madura Lagi di waktu itu ya. perjalanan Ya Madura. nggak heran lah Mas Adi Prayitno kan mobilitasnya
tinggi. Oh, kira nggak heran lah pakai baju garis-garis. Anyway, kita nggak Kalian mau bahas itu. kalian Kenapa? berdua ini perhatian banget sih. Iya dong. Kan tadi kita udah bilang kita F G K A P. Apa tuh? Fans garis keras Adi Praitno. Wow, mantap, mantap. Besok sepedanya ambil ya. Iya siap Mas. Mas, Lumayan. mari kita bahas soal PBNU yang saat ini dalam ketegangan ya di internalnya. Walaupun saat ini sudah ada keputusan sepertinya bahwa Gus Yahya harus berhenti begitu dari posisi ketua umum. Tapi kalau boleh dirunutkan ke kita Mas, apa sih sebenarnya akar persoalan dari polemik ini Mas? Ya, saya kira ada beberapa hal. Pertama tentu konflik dan kekisruhan yang terkait dengan PBNU itu kan dimulai dari adanya semacam risalah rapat harian yang dikeluarkan oleh Suriah PBNU yang meminta kepada Gus Yahya sebagai ketua umum PBNU itu adalah untuk mengundurkan diri. Jika tidak mengundurkan diri selama 3 hari maka akan diberhentikan. Kan itu jalan ceritanya. Itulah yang kemudian menjadi trigger dan titik kulminasi bagaimana konflik politik di PBNU itu secara perlahan tercium oleh publik. Meski begitu kita juga dengarkan beberapa waktu yang lalu Gus Yahya sebagai ketua umum PBNU menolak takluk, menolak tunduk dengan cara misalnya bahwa Gus Yahya tidak akan mundur karena putusan Suriah itu tidak memiliki legal standing. Putusan Suriah itu tidak legitimate dan tidak memiliki ketetapan hukum apapun untuk meminta Gus Yahya untuk mundur, apalagi dimundurkan dalam jabatan politiknya. 2 hari setelah itu, Suriah juga mengeluarkan semacam surat edaran yang mengatakan bahwa Gus Yahya bukan lagi sebagai ketua umum PBNU dan dilarang untuk menggunakan atribut-atribut PBNU, dilarang juga untuk menggunakan fasilitas-fasilitas PBNU, termasuk juga dilarang untuk mengaitkan segala aktivitas Gus Yahya dengan PBNU dan so on and so on. Meski begitu, saya juga pastikan secara terbuka, begitupun publik secara umum, Gus Yahya mengatakan bahwa surat edaran yang memecat Gus Yahya sebagai ketua umum itu tidak legitimate. Dan Gus Yahya hingga detik ini masih mengaku dan mengklaim sebagai ketua umum PBNU yang paling sah, sesah-sahnya. Saya kira inilah yang kemudian menjadi hal ikhwal terkait dengan kronologi bagaimana konflik internal yang ada di PBNU yang hingga saat ini menurut saya sudah pada level kedua konflik politiknya. Level pertama itu adalah ketika muncul risalah harian Suriah meminta supaya Gus Yahya itu mundur, tapi Gus Yahya itu kemudian melawan. Level kedua itu adalah surat pemecatan yang dikeluarkan oleh Suriah PBNU, tapi kemudian Gus Yahya sekali lagi menolak dan menganulir pemecatan itu tidak legitimate, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan politik apapun. Jadi di situ yang menurut saya adalah asbabun nuzul, asbabul wurud. Kenapa konflik politik di NU itu hingga saat ini belum ada solusinya. Nah, bagi saya yang menarik itu adalah 2 hal yang menjadi landasan dari Suriah untuk meminta dan memecat Gus Yahya sebagai ketua umum PBNU. Pertama kan argumennya karena satu ya, mengundang figur dan tokoh yang dinilai punya afiliasi terhadap Zionisme, Israel dan seterusnya itu dianggap menciderai dan kemudian bertentangan dengan nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi yang paling penting adalah poin yang kedua, adanya indikasi dan dugaan soal pengelolaan keuangan di lingkaran PBNU yang dianggap bertentangan dengan hukum syarak, dianggap bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang ada dan seterusnya. Bagi saya ini adalah argumen yang saya kira tidak main-main, karena terkait misalnya soal transparansi dan dugaan pengelolaan keuangan di lingkungan PBNU yang katanya melanggar syarat ketentuan hukum yang berlaku. Bagi saya ini tentu menjadi suatu hal yang serius. Inilah yang kemudian menjadi trigger bagaimana konflik politik PBNU hingga saat ini ya publik sedang tunggu apa kira-kira endingnya, karena kedua belah pihak baik dari kalangan Suriah dan Gus Yahya yang masih merasa sebagai ketua umum PBNU, satu sama yang lain masih merasa mereka lah yang paling afdol dan paling valid untuk disebut sebagai pihak yang paling benar hingga saat ini. Berarti Mas, kalau misalnya berlarut gitu ya kasus ini, apakah sebetulnya juga nanti akhirnya akan bisa menjadi membelah PBNU ini akhirnya menjadi 2, mana yang sebetulnya
pro gitu ya bahwa adanya pemberhentian sama ke Gus Yahya, sama yang sebetulnya juga iya nih ternyata memang surat pemberhentiannya let's say misalnya kurang kuat gitu untuk bisa memberhentikan Gus Yahya. Ya, per hari ini sebenarnya kalau mau jujur ya, pembelahannya kan cuma terjadi pada dua belah pihak, Suriah sama Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU, kira-kira begitu. Cuman wilayah-wilayah ya, terutama wilayah di level provinsi, kabupaten, dan kota ini belum kelihatan kira-kira sikap politik mereka di belah mana. Apakah mendukung sikap politik Suriah atau terus menjadi bagian dari Gus Yahya yang mendukung posisi Gus Yahya untuk misalnya selesai masa jabatannya 5 tahun penuh, yaitu Desember di 2026. Per hari ini yang muncul itu adalah person to person, elit NU yang kemudian satu sama yang lain saling berhadapan-hadapan dan saling berkonflik. Misalnya dalam konteks bagaimana pemecatan yang dikeluarkan oleh Suriah, itu kan misalnya tidak terdengar bagaimana sikap PBNU, termasuk juga NU yang ada di provinsi, kabupaten, dan kota, apakah mendukung ataupun menolak. Ketika Gus Yahya juga menolak terkait dengan kegiatannya, kita juga belum pernah mendengarkan bagaimana sikap-sikap wilayah. Sikap wilayah per hari ini belum kelihatan secara signifikan di mana posisi mereka. Apakah mendukung Suriah atau memberikan dukungan politiknya kepada Gus Yahya sebagai pihak yang masih merasa sebagai Ketua Umum PBNU. Itulah yang saya kira tentu ini akan membuat bagaimana friksi dan konflik internal ya secara perlahan akan memaksa bagaimana wilayah-wilayah pengurus NU ya, di level provinsi, kabupaten, dan kota ini harus memiliki sikap politik yang tegas karena tentu dukungan pengurus-pengurus daerah akan menjadi trigger, menjadi penentu bagaimana sikap politik PBNU yang ke depan itu akan kemudian menjadi solusinya. Tapi bagi saya secara prinsip ya di tengah soal konflik politik PBNU itu saya ingin memaknai dua hal. Ya. Pertama, dalam sebuah organisasi tentu konflik politik semacam ini menjadi sesuatu hal yang niscaya, apalagi organisasi sebesar PBNU, yaitu organisasi ormas Islam terbesar di Indonesia. Tentu siapapun punya intensi untuk menjadi bagian menguasai PBNU. Tentu salah satunya adalah untuk kepentingan politik pragmatis, karena misalnya untuk kebutuhan kompetisi politik elektoral, PBNU seringkali punya figur-figur yang kemudian disonding sebagai salah satu kandidat yang mungkin nantinya akan disorongkan sebagai kandidat maju di 2029 minimal sebagai calon wakil presiden. Itu yang saya sebut sebagai organisasi besar itu seperti PBNU tentu menjadi sangat menggiurkan jika bisa mengendalikan dan menguasainya. Nah, yang menarik justru isu yang belakangan tidak muncul ya, tidak masuk dalam risalah rapat harian Suriah itu justru yang dikait-kaitkan dengan isu tambang. Kan beberapa hari yang lalu Mahfud MD juga mengatakan bahwa yang Mahfud MD dengarkan ya salah satu menjadi pemicu soal konflik internal ini adalah soal bagaimana pengelolaan tambang ini yang dalam banyak hal memang sejak awal diprotes oleh publik. Artinya apa? Tambanglah yang kemudian akan membuat bagaimana persoalan PBNU hari ini itu terbelah. Faksi Suriah, yang kedua adalah faksinya Gus Yahya. Soal isu apa kira-kira yang sebenarnya terjadi? Apakah isu tambang, apakah isu terkait dengan pengelolaan dana, ataupun misalnya terkait dengan isu soal sionisme, karena ada figur-figur yang diundang saat pelatihan dan kaderisasi, itu tentu adalah argumen dan alasan-alasan yang sebenarnya secara prinsip pada ujungnya publik, masyarakat, terutama kaum nahdliyin seperti saya ini, supaya ada islah. Islah itu adalah rekonsiliasi politik, supaya ada titik temu di antara dua kubu. Kubu Suriah, kubu Yahya, duduk bersama mencari solusi. Kira-kira apa yang kemudian dijadikan sebagai jalan keluar untuk memberikan pesan kepada publik, kepada nahdliyin, bahwa di antara konflik ini solusinya adalah mencari titik temu yang kemudian menjadi kebaikan semua kepentingan. Baik, ini karena masing-masing kubu masih saling klaim gitu masih atas keputusannya masing-masing, sehingga rasa-rasanya islah tadi yang diharapkan sama Mas Adi tuh masih abu-abu kita lihat gitu. Pertanyaannya adalah sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, sikap seperti apa Mas yang harusnya ditunjukkan oleh para pengurus PBNU ini, dan kemudian jalan tengah atau resolusi islah itu kayak apa yang bisa diambil kira-kira Mas? Ya tentu peran dari Kiai ya yang memiliki pandangan-pandangan yang cukup signifikan, suaranya dianggap ampuh, dianggap sakti, bagi saya menjadi penting. Kira-kira apa solusinya?
Karena kalau kita mengacu pada sejumlah konflik internal di PBNU seperti beberapa waktu yang lalu tahun 80-an misalnya, peran signifikan kayak itu untuk mencarikan titik temu itu adalah sebagai solusi yang cukup efektif. Misalnya duduk bersama, kemudian melahirkan apa yang disebut dengan siapa tahu misalnya ada upaya untuk melakukan muktamar luar biasa, entah itu kapan, apakah tahun depan ataukah pertengahan tahun ini dan seterusnya. Ya, tapi minimal menurut saya peran-peran kiai sepuh, kiai-kiai langitan yang saya kira memang dalam tradisi Nahdliyin itu masih cukup penting suaranya untuk didengarkan. Karena kalau kita jujur sebenarnya bicara tentang PBNU, ini kan hubungannya bukan hubungan yang didasarkan atas kepentingan politik seperti yang terjadi di partai. Hubungan yang ada di PBNU itu adalah hubungan politik antara santri dengan santri, antara santri dengan kiai, dan antara kiai dengan santri. Jadi rasa-rasanya bagi saya kalau melihat konflik politik antara kiai dengan kiai, antara santri dengan santri, atau konflik antara kiai dengan santri, rasa-rasanya kalau ngaji bersama, ya, itu rasa-rasanya akan memunculkan satu solusi kira-kira jalan terbaik apa yang akan kita keluarkan. Karena kalau kita mau jujur ya, kalau konflik ini berkepanjangan tentu tidak baik terkait dengan persepsi pandangan publik terkait dengan PBNU. Ini adalah organisasi sosial masyarakat dan keagamaan terbesar di Indonesia, tapi kemudian konfliknya itu justru tidak ada solusi yang kemudian ada deadlock, dan ini tentu saja tidak ada pentingnya untuk kepentingan jamaah dan kelompok masyarakat. Nah, siapa berarti yang bisa memberikan apa ya, atau berpotensi untuk menggantikan Gus Yahya yang akhirnya juga tidak ya, atau bisa memberikan apa ya, persatuan yang lebih gitu di tengah polemik yang ada, dan kemudian juga adanya kemungkinan perpecahan karena adanya kepengurusan akan tambang dan juga lain-lain gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya masih gelap gulita tentu saja karena per hari ini belum ada nama ataupun figur-figur yang relatif bisa dimunculkan sebagai jalur alternatif ya untuk misalnya bagaimana regenerasi kepemimpinan PBNU di masa yang akan datang. Karena sepertinya dua belah pihak baik Suriah ataupun kubunya Gus Yahya itu masih sama-sama fokus pada standing position mereka masing-masing. Suriah sudah merasa ya ketua umum PBNU itu bukan Gus Yahya. Gus Yahya dan jajarannya itu dianggap tidak lagi boleh menggunakan fasilitas-fasilitas dan atribut-atribut yang terkait dengan PBNU. Tapi kan Gus Yahya tidak tinggal diam. Gus Yahya juga melakukan perlawanan politik dengan mengatakan bahwa pemecatan yang dilakukan oleh Suriah itu tidak legitimate, tidak punya legal standing, dan keabsahan suratnya itu diragukan dan divalidkan. Ya, hingga saat ini Gus Yahya masih merasa sebagai ketua umum PBNU definitif dan boleh menggunakan fasilitas dan atribut-atribut apapun yang terkait dengan PBNU. Itulah yang saya sebut ya, bahwa ini adalah konflik klaim dua belah pihak. Kalau ini terus ngotot-ngototan, kalau ini kemudian terus tidak ada jalan keluar, ya tentu yang dirugikan adalah jamaah-jamaah NU yang ada di bawah. Mereka tentu kebingungan kira-kira NU yang mana yang mereka ikuti. Karena apapun judulnya, Gus Yahya yang klaim sebagai ketua umum PBNU masih memiliki kekuatan politik di level bawah. Seberapa besarnya itu nanti kita akan lihat. Begitupun sebaliknya yang kita tahu bahwa Suriah sebagai institusi politik yang cukup signifikan dan institusi politik yang cukup tinggi di PBNU, ya tentu putusan-putusan adalah bersifat benar dan binding. Inilah yang kemudian membuat kebingungan, terutama pengurus-pengurus yang ada di provinsi, kabupaten, kota. Kira-kira mereka itu akan makmum ke siapa? Makmum ke Suriah atau bermakmum kepada Gus Yahya? Mas Adi melihat ada potensi islah di dalam setidaknya satu pekan ke depan ini? Ya mestinya ada ya, karena misalnya ada sejumlah pondok pesantren seperti di Lirboyo sudah mencoba untuk menawarkan diri sebagai tempat untuk melakukan islah terhadap pihak-pihak yang berbeda pandangan gitu ya, yang saat ini sedang berkonflik. Bagi saya itu adalah semacam uluran tangan bagaimana kontribusi pondok pesantren yang selama ini kita tahu ada cukup penting dan signifikansi terhadap Nahdlatul Ulama untuk menjadi titik temu. Kira-kira apa ujung dari kekisruhan ini? Ya tentu adalah keluar, apakah kamar luar biasa ataukah ada solusi-solusi yang lain. Tapi yang paling penting, konflik ini tidak boleh berkepanjangan. Kalau konflik ini berkepanjangan, maka Nahdliyin yang ada di level wilayah itulah yang kemudian dirugikan. Misalnya kita mendengarkan sejumlah pengurus di wilayah itu sudah ada pergantian pengurus, tapi mereka per hari ini belum juga dilantik, belum ada SK-nya.
sehingga pengurus-pengurus daerah tidak bisa memaksimalkan fungsinya sebagai pengurus NU di wilayah yang kemudian bisa memanfaatkan fungsi-fungsi sosialnya. Oleh karena itu dalam banyak hal konflik politik, konflik kepentingan itu sangat merugikan bagi kelompok-kelompok kaum nahdlin maksud saya yang ada di level wilayah itu merasa rugikan secara signifikan. Saya turut menduga dan tentu saja berharap semoga tidak dalam waktu yang lama ada islah politik yang kemudian bisa mempertemukan kedua belah pihak ini. Amin, semoga ya. Amin, Nomor konflik lah ya. mudah-mudahan. Indonesia lagi banyak banget dapat teguran, kita Iya. konflik lagi di sini. Kalau kita kan berharap di situ ya karena apapun ya di PBNU itu adalah orang baik, orang-orang yang punya komitmen dan yang paling penting ya tentu yang ingin dilihat ya itu adalah solusi bersama, duduk bersama, cari titik temunya. Soal isunya apakah ini terkait dengan zionisme, terkait dengan pengelolaan dana di sekitar PBNU atau ada isu lain yang disebut oleh Mahfud MD itu ada kaitannya dengan tambang dan seterusnya. Ya bagi saya itu adalah sebatas bonus-bonus ya. Yang paling penting adalah ya sudah selesaikan cari jalan solusinya. Malu dilihat oleh umat. Baik, siap. Terima kasih banyak Mas Adi untuk kembali hadir di Detik Sore. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat sore juga. Terima kasih Terima Mas. kasih Mas Adi Pray, sampai berjumpa lagi kita. Islah itu masih ada. Aku kira mau bilang Islam itu indah. Oh, Islam itu indah. Oh, Di depan disingkat kita lagi. studionya. Iya. Ya Setnya. ketahuan dong. Ya. Apapun yang terjadi sebetulnya ya semoga bisa diselesaikan secara ya walaupun secara terbuka gitu ya biar masyarakat juga bisa lihat, bisa menilai juga gitu. Tapi tentunya mudah-mudahan tidak berlarut-larut lah. Betul, begitu. itu tadi kata Ya. kuncinya. Jangan sampai ini berlarut-larut karena kalau sampai berlarut-larut nanti pada akhirnya umat juga yang jadi sengsara ya. Betul. Ini sebenarnya kita juga akan beralih Larut-larut? juga. Bukan? Ini menurut aku juga cukup bikin mellow. Walaupun kita nanti gesernya lagi ke dunia satwa lagi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena memang banyak ya saat ini yang Benar. mengundang Atau diskusi. Satu dulu sebelum kita break. Ini loh soal adanya relokasi, bukan rencana sih ya, memang proses relokasi antara sepasang badak cula satu. Waktu itu sebenarnya kita pernah bahas juga. Si yang jantan tuh namanya Mustafa, inget gak? Tapi yang si betina tuh nggak disebutin namanya siapa. Nah, Bareng sama Pak Andrea Soni kan waktu itu. Nah, jadi upaya atau pemindahan ini itu tuh dalam bentuk upaya pelestarian satwa endemik badak Jawa melalui translokasi ke Javan Rhino Study and Conservation Area atau GRSCA di Taman Nasional Ujung Kulon. Tapi sayangnya si badak Jawa yang cowoknya yang mau dikawinkan jantan itu ini. mati setelah Serius? ditranslokasi gitu. Kenapa meninggalnya, matinya? Nah ya ini sebetulnya juga proses translokasi ini di aku walkthrough dulu ya. Bahwa proses translokasi si Mustafa ini telah melalui perencanaan matang dengan melibatkan ahli konservasi satwa liar dalam dan luar negeri. Melibatkan dokter hewan, TNI dan juga berbagai mitra konservasi. Karena memang satu ekornya aja tuh lebih dari 1 ton kan beratnya. 1,5 ton kalau nggak salah. Jadi betul memang cukup complicated lah ya. Nah, pada 3 November lalu Mustafa ya. Aku sih dengarnya waktu itu namanya Mustafa. Jadi Mustafa ini berhasil masuk pit trap atau lubang jebak yang dibuat sama tim Taman Nasional Ujung Kulon. Ya, pelestarian gitu ya. Namun pada 7 November kondisi kesehatan menurun dan dinyatakan mati gitu. Berdasarkan hasil. Jadi belum sampai ke pulau yang dipindahkan itu dia udah keburu mati gitu atau dalam perjalanan nih? Kayaknya belum. Sudah sampai di pedok JRSCA di dalam kondisi stabil di tanggal 3. Tapi di tanggal 7 nih mati. Gitu. Berarti dia udah sampai Iya, udah sampai habis sampai. itu kondisi kesehatannya menurun. Nah, disampaikan juga sama tim patologi dari Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB bahwa ditemukan penyakit bagian dalam. Habis itu juga ditemukan luka bagian luar tubuh Mustafa akibat perkelahian di alam liar. Ya, rest in peace. Jadi ditemukan Mustafa. luka-luka. Tapi masa ya
Sedih, Sedih, padahal sedih banget. sebenarnya Mustafa ini kan bukan dipisahkan, dipindahkan atau direlokasi bersama dengan pasangannya lah ya, Mm-mm. si Betina badak ini. betina ini, untuk biar bisa berkembang biak, Reproduksi. bereproduksi. Jadi tuh aku tuh ngebayanginnya tuh kayak cie mau honeymoon, karena memang hanya sepasang aja kan yang direlokasi. Teman-teman yang lain gak ikut lagi tuh, tapi sayangnya malah harus kandas. Kita tahu ini bagian dari Sedih. takdir, tapi mudah-mudahan ini bisa jadi sebuah evaluasi juga ya. Kenapa ini tidak berhasil begitu, tapi we are so sorry to hear this news. Karena kita kan jadinya berkurang lagi deh populasi badak berjula satunya. Kemudian juga turut berbelasungkawa terhadap si badak betinanya yang akan jadi manten. Keburu kan. Sedih. Udah duluan kawin gak ya, kan yang mati cowok kan? Kalau udah duluan kawin kan siapa tahu lagi hamil terus Iya. yatim. Ya gak apa-apa kalau yatim. Saya yatim bisa hidup kok. Tapi dia kan belum sempat ketemu bapaknya. Gak apa-apa, nanti ada bapak angkat. Boleh gak break ini, itu gak baik loh obrolan ini. Ya udah, makasih ya Detikers sudah menyaksikan Detik Sore sampai detik ini. Habis ini kita mau kembali lagi, tapi kita break dulu karena kita masih akan ada sampai jam 5:30 sore nanti. Tetap bersama kami di Detik Sore, gak cuma hore-hore. You are still watching Detik Sore, gak cuma hore-hore. Maafkan tadi tingkah laku Eiza ketika kita mau break ya. Kalau Iya. ada yang nonton, kalau ada yang nonton. Kalau Enggak, maksudnya Kita ada kalau yang ada yang ngelihat, kalau ada yang lihat kan waktu iya. itu tadi momen itu barusan. terjadi ketika udah iklan break kan. Iya, walaupun tetap berbelasungkawa juga soal si badak cula satu yang Mustafa. kita nggak Mustafa. Nah, yang gini-gini. Rest in peace ya Mustafa. Nah, paham kan Detikers, so it's not completely my fault. Detikers ini sebetulnya juga bukan satu kabar yang baik juga sih yang mau kita kabarkan setelah Definitely no. ini. Karena tentunya tadi di awal juga kita sudah membahas mengenai bagaimana intensitas hujan yang akhirnya mempengaruhi juga ke bencana yang sekarang lagi dialami sama masyarakat di Sumatera Utara sampai ke Sumatera Barat juga gitu. Banjir ini juga dampaknya jadinya multiply gitu. Tidak hanya banjir aja, tapi juga ada tanah longsor juga, pohon tumbang dan lain-lainnya. Nah, kita mau mencari tahu lebih dalam lagi, karena setelah ini kita akan ngobrol juga dengan satu jurnalis bersama dengan Mas John Nedi atau Mas JK yang lagi ada di Padang ya. Mas JK, selamat sore. Selamat sore Mbak Eza dan Mas Edo. Selamat sore Mas JK. Mas JK, Iya. kabar baik ya di sana ya? Lagi nggak baik nih. Lagi nggak Kurang baik. baik, Mas. Aduh. Cuaca aja nih, lihat di belakang saya ini lagi mendung, lagi hujan. Posisi di mana nih Mas JK? Di Padang Kota saya. Jadi Oh, di kebetulan Padang Kota. ini di salah satu area yang dampaknya cukup luar biasa sekarang. Berarti kita manggilnya bukan Mas JK karena lagi di Padang, jadi manggilnya Bang Uda JK. Udah JK ya. Ya, Baik, Udah JK. Jadi, Ya, ya. ini juga sebetulnya dikabarkan bahwa cukup merata ya hujan deras gitu ya. Bisa dibilang juga dari Sumatera Utara sampai sekarang juga di belakang udah juga masih terlihat jalanan masih cukup basah lah karena masih Bahkan seperti Bahkan masih hujan. hujan itu karena ada rintik-rintik hujan yang terlihat ya. ya. Nah, seperti apa Bang dampaknya di sana? Jadi Mbak Eza, jadi sama Mas Edo, jadi di Sumatera Barat itu sudah ada sekitar 4 atau 5 hari terakhir ini hujan lebat yang menyebabkan ada banjir. Cuma banjir beberapa hari terakhir, beberapa hari lalu dari hari Minggu, Senin, Selasa sampai Rabu itu tidak menyebabkan ada kerusakan, kerugian ataupun korban jiwa. Tapi hari ini laporannya sudah bertubi-tubi, tepatnya tadi malam
tadi malam itu dimulai dari terjadinya longsor di kawasan Malalak. Kawasan Malalak ini di Kabupaten Agam sekitar 3 jam perjalanan darat dari Kota Kota Padang. Padang, betul. Ini kemudian ada banjir bandang yang tiba-tiba perbukitan runtuh di belakang yang kemudian menimpa kawasan pemukiman warga. Secara otomatis begitu ada bencana, lalu listrik mati, komunikasi terputus dan jalur ke area juga terputus karena ada beberapa titik longsor yang kita biasanya harus melewati jalur Cincin Malala. Ini kawasan itu kemudian terputus total sehingga tidak bisa dilewati. Nah, tadi pagi beredar kabar sudah dapat konfirmasi bahwa ada korban meninggal dunia 3 orang dari sana. Tapi sore ini sudah berkembang menjadi 10 orang. 10 orang jenazah yang sudah berhasil dievakuasi dari kawasan Malala, khusus Malala saja. Nah, beberapa saat setelah Malala terdengar longsor banjir bandang, ini sebenarnya banjir bandang beberapa hari terakhir memang ada juga di beberapa titik, tapi tidak sampai menyebabkan korban jiwa. Lalu muncul di Padang ada beberapa jembatan yang kemudian juga amblas, hanyut di bawah banjir bandang. Ada beberapa titik tadi, termasuk di sebuah kawasan perumahan elit. Nah, di sana laporannya ada 5 korban meninggal dunia yang ditemukan. Nah, lalu beberapa saat lalu, sekitar 1 atau 1,5 jam lalu, ini ada longsoran di perbatasan pintu masuk menuju Kota Padang Panjang. Jadi ini ada laporan sekarang belasan orang yang tertimbun. Dan diperkirakan ini belum berhasil dievakuasi. Tadi ada laporan ada beberapa orang, baru 4 atau 5 orang yang sudah berhasil ditemukan dan dievakuasi. Ya, yang di Padang Panjang ini yang uniknya, yang menariknya adalah ini adalah kawasan di Lembah Anai. Kalau Mas Aiza pernah dengar Lembah Anai dan Mas Edo, ini adalah jalur utama antara Padang menuju Bukit Tinggi. Kawasan ini tadi pagi itu longsor di beberapa titik. Ada 1, 2, 3 titik laporannya. Nah, itu kemudian jalur Padang Bukit Tinggi itu terputus total karena beberapa titik tersebut. Lalu kemudian petugas melakukan proses pembersihan jalan segala macam. Tiba-tiba ada bencana banjir bandang. Sedang istirahat. Laporannya ini petugas dan warga sedang berteduh, sedang beristirahat dan segala macam. Ini yang kemudian menjadi korban akibat banjir bandang ini. Sampai sore ini, sampai saat ini, proses pencarian dan evakuasi masih dilakukan. Namun dalam catatan sementara oleh BPBD Sumatera Barat, di luar yang saya ceritakan tadi, ini kan update terbaru. Data di BPBD Sumatera Barat itu baru mencatat sekitar 9 orang yang meninggal dunia dan sudah berhasil dievakuasi. Itu data sampai tadi siang. 9 orang nih yang secara akumulasi? Yang akumulasi di Padang, di Kabupaten Agam, lalu di Kabupaten Pasaman Barat. Ini baru ada 9 orang. Baik. 9 orang yang sudah dievakuasi. Nah, kemudian tadinya kan berkembang kemudian dari Agam, kemudian menjadi 10, lalu di Padang juga bertambah begitu. Nah, jumlah pastinya belum diperoleh karena proses evakuasi, proses pencarian masih tetap berlangsung begitu, Mas Edo. Bagaimana dengan orang hilang, Bang JK? Apakah ada catatan juga? Ada laporan? Jumlah orang hilang diperkirakan masih ada belasan orang, tapi angka pastinya ini masih belum ini karena proses komunikasi, jarak yang terbatas dan segala macam masih belum bisa direkap berapa banyak orang yang masih dicari begitu. Berarti jalan dari dan menuju ke Lembah Anai saat ini terputus ya, Bang JK ya? Nah, terputus total. Ada jalur alternatif sesungguhnya yang tadi saya bilang bahwa di Cincin Malala itu adalah salah satu titik jalur alternatif. Tapi jalur itu juga tidak bisa dilewati sekarang. Nah, sekarang Padang itu seperti terisolasi ya. Jadi mau ke Bukit Tinggi susah, mau ke Agam nggak bisa, mau ke Solo juga ada gangguan di Tinjau Lawi begitu. Nah, proses pencarian, proses evakuasi, bagaimana kemudian distribusi bantuan kepada penanganan korban ini telah dilakukan begitu. Nah, Pemprov Sumatera Barat sudah menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari ke depan. 14 hari ke depan ini akan dilakukan
penyelamatan jiwa dulu, baru distribusi bantuan dipastikan begitu. Mas Eza. Ya, baik. Terkait juga dengan cuaca yang masih terus turun hujan, apakah sebetulnya juga ada informasi yang diberikan oleh BMKG, Mas, terkait dengan hal ini? Jadi semula ini masyarakat cuma diharapkan waspada itu dari tanggal 21 sampai 27. Nah, tapi kemudian melihat situasi ini kan 27, udah 27, udah 27 ya? Iya, Nah, betul, 27 oh hari. iya, besok gajian berarti ya. Betul. Nah, ada 27, awalnya sampai 27, tapi melihat siklus tropis yang berkembang, kondisi cuaca, penumpukan awan dan segala macam, dan BMKG kemudian mengingatkan lagi masyarakat memperpanjang mitigasi sampai tanggal 29. Jadi kondisi cuaca akan seperti ini diperkirakan sampai tanggal 29. Itu kata BMKG. Siap. Kalau untuk di Kota Padangnya sendiri saat ini Bang JK, apakah juga ada banjir begitu atau genangan? Banyak Sejumlah titik yang masih ini di Padang. Padang ini termasuk 2 daerah terparah ini. Oke. Jadi cuma hanya ini banjir, dan tadi baru ada banjir bandang yang menyebabkan ada 5 korban tewas begitu. Iya. Karena memang dari video yang juga beredar luas di sosial media terlihat memang juga aliran air begitu deras gitu ya, Ya, yang jembatan hanyut dan segala macam. Ada beberapa titik tadi jembatan yang tiba-tiba hanyut. Beruntung aja tidak ada orang yang sedang melintas. Iya. Dan kemudian ya tadi masih soal terkait juga penanganan dan evakuasi yang memang cukup terhambat karena adanya keterbatasan gitu untuk menuju ke daerah yang paling terdampak gitu. Apakah sebetulnya sampai saat ini juga masih diupayakan gitu untuk bisa bantuan masuk ke dalam sana, atau seperti apa, Mas, update terakhir? Ya, jadi proses evakuasi, proses distribusi, petugas sudah bergerak, pergerakan tim sudah ke lokasi dan melakukan pencarian, terutama evakuasi korban. Fokusnya sekarang adalah mencari dan mengevakuasi korban dulu. Sambil kemudian distribusi bantuan dan penanganan korban-korban yang mungkin kehilangan tempat tinggal dan segala macam begitu. Terkait dengan posko pengungsian, seperti apa, Mas, di sana sudah dibagikan? Jadi ada beberapa titik yang kemudian masyarakatnya terpaksa harus mengungsi. Termasuk juga di Bukit Tinggi itu Ngaresiano, itu ada terjadi pergerakan tanah sehingga ada 68 warga yang terpaksa harus diungsikan. Mereka sekarang tinggal di kantor kelurahan, kantor net Pemda begitu. Nah, mereka ditampung sementara di situ. Begitu juga dengan masyarakat yang di daerah-daerah bencana, itu disiapkan sebuah tempat yang bisa mereka tinggali untuk sementara begitu. Sambil menunggu kondisi pulih. Begitu, Esa. Kita bisa lihat di lokasi Bang JK saat ini berada, hujan sepertinya turun lebih deras lagi ya. Sudah semakin lebat ini. Ini kalau bisa diceritakan satu hari itu biasanya intensitas hujan non-stopnya berapa lama Bang JK? Bisa 4 jam sampai 5 jam. Nah, biasanya durasinya itu kadang-kadang udah dini hari jam 12, jam 1 sampai jam 6. Nanti nyambung lagi, istirahat sebentar, seperempat jam, setengah jam. Lalu kemudian nyambung lagi beberapa jam begitu. Oh, istirahatnya bentar doang ya berarti istirahat ya? Seperempat jam, setengah jam. Ada himbauan juga nggak Bang JK dari pemerintah setempat juga untuk daerah-daerah yang mungkin punya potensi terdampak gitu? Ya, tentu saja yang paling utama itu adalah menghindari, masyarakat harus menghindari kawasan yang berbahaya, terutama di aliran sungai yang selama ini cenderung banyak pemukiman begitu. Kawasan pemukiman masyarakat yang tinggal di daerah-daerah aliran sungai itu setidaknya harus menghindari. Belum lagi ini ancaman Gunung Merapi. Jadi ancaman lahar Gunung Merapi kalau ada letusan dan segala macam, ini ancaman laharnya kan bisa lebih berbahaya lagi. Jadi masyarakat diminta untuk menggunakan kewaspadaan, karena sesungguhnya bencana itu tidak menunggu kita siap, kita lah yang harus bersiap menunggu bencana itu, menghadapi bencana.
Bang JK juga mau tanya soal tadi kan juga kita dapat kabar bahwa ada gempa yang berkekuatan 6,3 magnitudo di Sinabang Aceh ya, betul. Ya. Apakah terasa juga di Padang? Di sini enggak. Oh enggak Cuma ya? ada beberapa titik. Hanya kalau beberapa hari terakhir gempanya dengan skala dan intensitas yang kecil Baik. di bawah 4, 3, sekian begitu. Nah, gempa tadi tidak terasa sampai sini. Baik, kalau begitu Bang JK, kita doakan semoga teman-teman di sana semuanya bisa mengamankan diri dengan baik begitu ya, dan juga semoga juga intensitas hujannya berangsur mereda, biar segala macam evakuasi dan juga penanganan di sana bisa berjalan dengan baik, lancar begitu. Ini Amin. juga teman-teman di sana yang mungkin sampai saat ini masih ada yang dicari bisa segera ditemukan dalam kondisi yang selamat. Amin. Oke. Terima kasih Mas Edo dan Mas Eza, doakan kami di sini sehat semua. Siap, Amin, amin. Terima amin. kasih Terima banyak kasih banyak, Bang Bang JK JK. sekali lagi. Terima kasih. Stay Selamat safe. sore dan Selamat sore. sehat-sehat di sana. Ya. Memprihatinkan, apalagi juga ketika melihat video-video yang juga cukup tersebar juga di sosial media bahwa sebetulnya debit airnya, arusnya tuh begitu kencangnya karena ya bisa dilihat jembatan yang sebelumnya berdiri, maksudnya ada kokoh gitu langsung bisa tersapu dalam hitungan detik gitu. Iya. Jadi ya mudah-mudahan itu tadi dia ya, intensitas hujannya bisa mereda agar mungkin juga tidak melebar juga dampaknya ke daerah-daerah lainnya karena cukup luar biasa, ini meluas ke 13 daerah di Provinsi Sumatera Barat gitu. Dan yang membuat bencana di Sumatera tuh cukup mengerikan karena dia kita katakanlah dia cukup jauh begitu ya dari pusat ibu kota yaitu di Jakarta. Kemudian juga ini juga Sumateranya bagian ujung. Jadi kalau misalnya mau dijangkau sama pusat juga cukup lama. Apalagi nih kondisinya adalah ada beberapa wilayah yang terisolir sehingga butuh penanganan yang ekstra, tidak cukup hanya dengan model konvensional gitu. Mungkin bisa dengan moda udara dan segala macam. Harapannya pemerintah pusat juga bisa segera membantu dengan cepat begitu sehingga masyarakat di sana yang butuhkan pertolongan bisa segera dibantu. Didapatkan oleh masyarakat Sumatera Utara, Sumatera Barat juga ya. Baik, kalau begitu Detikers kita akan break dulu sejenak karena sesaat lagi, kayaknya masih lama deh. Apa tuh? Sesaat lagi ya, kita mau ngomongin market review tapi udah 4:30. Nggak apa-apa. Karena kita bisa selalu membahas market di waktu kapanpun sebenarnya. Baik, kalau begitu jangan kemana-mana tentunya masih di Detik Sore. Gak cuma! Hore! Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kayaknya ini hari ini adalah hari sejarah deh. Oh, Untuk pertama kalinya kita bahas market review di 1642. masalahnya itu adalah lebih ke lamban. Telat ya, tapi Enggak. gara-gara ada sebuah
kepentingan tadi kita harus ngobrol lebih cepat sama Bang JK, Bang John Nedi ya yang ada di Padang. Anyway, market review hari ini akan bersama dengan Mas Haikal Mega Situmorang. Capital Sekuritas. Lo kalau jadi lo nggak orang Batak kan? Bukan. Orang Batak nggak? Bukan. Bukan kan? Kalau orang Batak lo pengennya dipakein marga apa? Wow, Bingung aneh juga. banget ya. Dia Aneh pakai sih. ini cuy, pakai Iya. ulos. Biar sama kayak Revo motifnya. Manurung kali ya. Oh Mas Revo Batak? Batak Nggak dia. ada Batak yang kayak gitu. Batak dia. Kayak gitu tuh kayak apa? Kayak dia. Malu-malu. Orang Batak mah tampil harusnya kayak gua, kayak gitu. Kayak Maria Carey. Ya udah kalau gitu. Oke. Karena nggak mau ngasih tahu marganya apa, kasih tahu kita kenapa hari ini IHSG bisa merah. Oke, jadi sebenarnya Dalam ya lumayan ya. lumayan sih. Tapi ini hijau nih dari detik sore nih. Beda sendiri. Nggak perlu hiraukan ini cuma Iya, ornamen saja San. ya. Gimana Mas? Jadi kalau kita melihat sebenarnya di tren seminggu ini, sebenarnya narasinya itu baik dari global ataupun domestik itu cukup positif gitu. Oh untuk kemarin IHSG. sih cetak sejarah ya, Iya. 1600 ya. Nah, dan kalau saya sih sebenarnya ngelihat pergerakan IHSG kali ini tuh sebenarnya lebih ke koreksi sehat aja. Dan sebenarnya narasi positifnya tuh apa sih? Kalau dari makro sendiri, Oke. sebelumnya kan saya pas kesini bilang kemungkinan the Fed bakal hold Oh, dan BI juga udah nggak bakal ngangkat lagi dan bakal di-delay sampai di 2026. Nah, tetapi ini ada shift lagi nih di market global. Ternyata dari Fed Speak yang terbaru dan Beige Book yang dirilis oleh The Fed itu kayak rangkuman ketenaga kerjaan selama 2 bulan terakhir dan inflasinya gimana, itu cenderung concernnya lebih ke pasar tenaga kerja lagi. Jadi concernnya yang di-highlight itu ada freeze hiring dan setiap manufaktur melambat kecuali di sektor AI di US itu. Dan retail sales kemarin, penjualan retail di Amerika juga turun jauh banget. Inflasinya naik tapi masih sesuai ekspektasi. Jadi kemarin di market global terjadi turnaround tuh dari yang tadinya mengira The Fed bakal hold di bulan Desember, sekarang probabilitas untuk rate cut di bulan Desember tuh udah sampai 90% gitu di indikator WIRP yang biasa kita lihat gitu. Itu efeknya apa nanti sama market Indonesia? Kalau kita kan pertama market Indonesia, kalau misalnya Bank Indonesia mau melakukan kebijakan itu menjaga spread antara BI rate dan Fed ya. Kalau misalnya Fed-nya tidak melakukan rate cut, kita melakukan rate cut, itu Gapnya jauh ya. gapnya bakal makin tipis, jadinya kemungkinan capital tuh bisa lari ke US, yang mana itu melemahkan rupiah. Tapi kalau misalnya Fed-nya rate cut, kita rate cut juga, spread-nya masih terjaga, jadi cukup lebih aman kalau seperti itu. tapi setidaknya itu membuka peluang jadi lebih besar lagi buat Fed bisa nge-cut Iya. rate-nya nanti di akhir tahun ya. Dan implikasinya BI yang tadinya saya bilang kemungkinan bakal hold, mungkin bisa melakukan rate cut kembali di bulan Desember. Sekarang itu sudah tersambung dengan Pak Peri untuk menjawab proyeksi dari Dan gitu dong. Tiba-tiba. apa kamu Iya. bilang? Kamu lebih tahu dari saya kata Pak Peri. So tahu banget nih. Tapi ini ya apa namanya kalau bicara soal ekonomi memang dari sisi pemerintah pun sepertinya punya optimisme yang Melambung. meroket gitu. Karena bahkan bilang cukup optimistis ekonomi tuh bisa 5,6% di akhir By kuartal the end, nanti. Hmm. Gimana tuh Mas? Kalau saya ngelihatnya sebenarnya optimisme yang digaungkan oleh pemerintah ini tuh dibarengin dengan fiskalnya yang cukup agresif sebenarnya di kuartal terakhir ini. Dari penerbitan bonds itu kan sebenarnya itu kan gunanya untuk pendanaan fiskal. Dan dari target issuance di selama 2025 ini itu udah lebih dari 100%, sebenarnya udah 105%. Dan itu juga menandakan sebenarnya stance dari pemerintah itu very ekspansif. Dan memang mungkin aja sebenarnya growth di 5,2 sampai ke 5,6%. Tetapi yang kemungkinan yang jadi driver utamanya itu adalah sebenarnya government spending-nya gitu. Dan tadinya kan kita rencana fiscal deficit itu sekitar 2,67%. Batas legal cap pemerintah itu di 3%, dan kemungkinan sih pemerintah mau nge-push sampai ke 2,9% gitu untuk fiscal spending. I see. Jadi emang optimismenya
berdasarkan dari apa yang lagi dikerjakan Iya. juga sih gitu. Udahlah mau nge-cut rate terus habis itu nanti beli rumah nggak perlu pakai Slick OJK lagi ya kan. Wah, belanja deh semua orang. Iya. Itu yang diharapkan kan sebenarnya. Walaupun ada ini ya, ada risiko yang mengintai sebenarnya Yes. dari itu semua dan Iya. sampai saat ini itu belum bisa terukur dengan baik sebenarnya Mas ya. Bahwa agresivitas fiskal yang sudah dilakukan pemerintah itu menghasilkan atau menunjukkan hasil yang baik gitu. Iya. Belum bisa kita lihat kan? Sebenarnya ya belum sih, baru di kuartal ini baru lihat. Tapi kalau misalnya kita mau nge-assess beberapa policy yang udah dilakukan pemerintah, kayak Oke. contoh yang saldo triliun tuh kemarin terakhir loan growth kita juga belum catch up gitu. Jadi walaupun udah dikasih tambahan kan di 76 triliun ke bank-bank daerah, loan growth kita tuh masih sekitar di 7%-an aja, 5%, 6%. Tuh. Masih jauh dari double digit yang kita Belum impikan. terserap secara Iya, maksimal juga. Dan saya kan tadi baru nge-breakdown beberapa data third party deposit atau DPK duit yang dikasih Oke. ke bank selama tahun ini. Hmm. Narasi utamanya itu kan sebenarnya DPK-nya naik, loan growth-nya turun terus. Nah, saya penasaran sebenarnya DPK naik itu source-nya apa selain dari M2 yang naik gara-gara BI Rate Cut. Iya. Nah, di data LPS itu kan ada breakdown per size per size tabungan ya. Jadi kayak di bawah 100 juta, 1 sampai 2 M, 3 sampai 5 M sampai 5 M ke atas. Dan ternyata yang ngedrive DPK naik itu cuman tabungan yang 5 M ke atas. Tabungan yang bawah-bawahnya itu sebenarnya nggak tambah banyak gitu. Berarti Jadi daya orang beli. kaya makin kaya. Atau sebenarnya itu duit institusi. Ya, Ya, itu sebenarnya duit institusi bukan berarti sepertinya. itu duitnya orang kaya, tapi yang mau di note tadi adalah yang mau di highlight yang kelas menengah bawah yang diinginkan untuk bisa naik daya belinya justru masih tetap aja tuh yang nggak bergerak ya. Jadi kemungkinan dulu itu kan ada instrumen namanya SRBI. SRBI itu kan yieldnya very high. Jadi banyak kayak asset management dan beberapa institusi lain yang naruh duit di sana. BI Rate Cut dan SRBI ini si BI juga mulai nyadar ini ngediserap pasar lain itu rate-nya diturunin. Jadi banyak SRBI yang udah mature, udah selesai gitu batasannya, itu dialokasikan lagi ke banks-banks ini. Jadinya DPK-nya itu melonjak banget, salah satunya gara-gara duit dari institusi itu gitu. Mas dikit dong soal emiten secara sektoral setelah kemarin sempat menembus 8.600. Ya. Sektor All time high apa aja yang berhasil menyaring Kalau kenaikan? hari ini sih sebenarnya yang lumayan naik banget tuh sektor-sektor properti sebenarnya. Ataupun infrastruktur. Apa tuh ininya sentimennya? Sentimennya sebenarnya lebih ke kalau saya ngelihat ada beberapa aksi korporasi gitu ya. Sebenarnya saya nggak tahu ini boleh di disclose atau enggak. Tapi mungkin di itu dulu belum banyak yang tahu sih. Tapi kayak di situ ada. Dan juga untuk sebelum-sebelumnya yang masih oke juga sebenarnya masih saham energi sih, masih cukup oke itu. Yang ngedrive dari IHSG itu. Properti dan energi. Di akhir tahun apa? Enggak, di seminggu terakhir ini Seminggu aja sih terakhir sebenarnya ini. ngedrive. Berarti yang ngedrive ISG bisa lari kencang sampai 8.600 kemarin dua sektor itu. Kalau yang salah satu jadi primadona itu, tapi kan beberapa juga ada yang gain 2-3% dan secara umum sebenarnya IHSG naiknya cukup oke gitu kecuali banks-banks sebenarnya seminggu terakhir ini. Dan ya grup PP juga masih naik kan, karena kan brand juga salah satu market cap paling gede ya. Jadi kemarin grup PP naik ya otomatis sebenarnya indeksnya keangkat. Jadi kita udah nggak terlalu rely on banks lagi sih sebenarnya. Untuk kalau dulu kan mau nggak mau kalau Which is good dong. Kalau sekarang misalnya IHSG mau dinaikkan itu bisa selain dari banks. Kalau dulu kan emang bank sudah menjadi salah satu market cap yang very dominan lah. Oke. Itu tanda bahwa ekonomi kita makin diverse ya. Itu bisa satu ataupun sebenarnya kalau saya sih ngelihatnya kenaikannya itu sebenarnya bukan dari makin diverse juga sih, sebenarnya lebih kayak ya itu pola umum. Kalau misalnya lebih saya mungkin ngambil katanya lebih mature aja gitu market dari indeksnya. Jadi ya once sebenarnya indeks kita makin develop itu kita nggak terlalu concentrate lah terhadap sektor-sektor tertentu aja gitu. Berarti investornya yang makin diverse. Iya mungkin. Ya, alias makin dewasa juga ya. Yes. Akhirnya alias makin berani juga ya. Alias makin apa lagi lu? Semakin yakin. Berarti kemarin kata Pak Purbaya berapa ISG target sampai akhir tahun? Tahun 9.000. 9.000 ya, bukan 10 ya? 9.
Bisa Itu dong. target 10 kamu ya. Harus ada. Target kamu ya. Kalau saya Bisa biasanya dong. very visible sih. Ya, Very visible. very visible. 9.000 dan kayaknya kemarin kita dulu ngomong mau 8.000 pas ulang tahun ke-80 kayaknya impossible ternyata nyampe aja. Dan ya kayaknya sekarang pemerintah sekarang punya amunisi dari Danantara dan segala macamnya untuk mempengaruhi market sentiment tuh mereka cukup bisa sih sekarang. Menarik. Hmm. Iya. Benar begitu Pak Pandu? Masih ada 1 Ya. bulan lagi untuk membuktikan. Iya, nanti kita kurang lihat lebih. ya. Masih ada 1 bulan lagi untuk membuktikannya sekaligus menjadi investor buat teman-teman yang belum terjun ke pasar modal, barangkali tertarik untuk bisa berinvestasi, boleh belajar langsung sama Mas Haikal di sini ya di Detik Sore. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung Langsung ya, langsung ngobrol. komen di Ngobrol. sini. Kita akan selalu Ya. pantau ya. Betul. Oke, kalau begitu. Ya. Thank you so much Mas Haikal udah ngobrol sama kita juga ya. Biar semakin semangat juga sampai akhir tahun. Rally. Ya. Bisa. Nanti bulan Februari 10.000 kita. Pegang omongan gua. Keren. Tolong dipotong kita. Ada uang 1 miliar? Invest sekarang kata gua mah. Kalau ada 1 Kalau nggak ada ya udah. Kalau Emang ada, harus 1 miliar dulu. Enggak juga kan. nggak harus 1 miliar dulu ada. Ya kalau ada uang 1 miliar juga lebih bagus lagi. Oke deh Detikers, habis ini kita akan beralih dulu ke NTMC yang sudah siap untuk melaporkan juga kondisi lalu lintas sore hari ini. Kita Mas berjumpa Haikal. dengan Kita kerjain lagi. Poluan dong jadinya. Selamat sore, Brigadir Ade. Selamat sore Edo dan Eza. Wah, ini satu sudut yang aku baru lihat juga nih. Jujur, aku juga baru lihat ini backgroundnya. Di mana nih Brigadir Ade? Tol KM 29 Cikampek. Wah, Lagi di luar kota lumayan ternyata. loh ya, Lagi perjalanan operasi cukup jauh. zebra ya Brigadir Ade ya? Tuh, operasi zebra di Lagi operasi zebra dan sekaligus hari ini tuh juga lagi geladi persiapan Nataru 2025. Oh, I I see. Untuk menghadapi juga yang pada mau mudik-mudik gitu, biar tetap bisa aman dan juga lancar. Nanti berjumpa dengan rekan-rekan NTMC di jalan juga ya. Kalau begitu langsung aja Brigadir Ade dengan laporannya, kami persilakan. Baik, terima kasih Edo dan Eza. Selamat sore Detiker. Saat ini saya berada di KM 29 Tol Cikampek, yang dimana kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini dapat kita lihat bersama di belakang saya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Cikampek ataupun menuju ke arah Purwakarta. Dari jalur tol tentunya kondisi prima, cek kembali saldo tol Anda, pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol, serta pastikan tidak menggunakan ponsel saat berkendara. Dan kemudian juga kami menghimbau bagi seluruh pengendara, pastikan untuk tetap berhati-hati dan juga pastikan tetap mematuhi arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Edo dan Eza di studio. Right, terima kasih banyak Brigadir Ade atas laporannya. Selamat bertugas di jalur Cikampek sana ya. Betul, dan juga semoga lancar untuk operasi zebra yang sedang dilaksanakan ya. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat sore, terima kasih. Selamat bertugas juga buat Mas Haikal yang sudah menyampaikan market review hari ini. Yes, semoga kita lihat ya besok apakah akan tirai merah lagi atau Apakah kembali turun ya, makin Iya, turun karena mau akhir pekan atau malah justru
makin ngegas ya. Nah itu dia. Kita akan kembali lagi Detikers sesaat lagi. Kita akan masih ada sampai jam 5:30 sore nanti. Habis ini kita mau bahas tuh soal Slick OJK yang katanya mau dihapus biar Itu bisa dia. beli rumah dengan lebih gampil. Makanya kalau gitu jangan kemana-mana, tentunya masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Mantap. Bungkus. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Daripada Sembilan duitnya nyawa. dipakai buat ngopi, beli tumbler terus tiap ada yang baru, mendingan tabung beli rumah. Karena kalau beli tumbler takutnya hilang di kereta nanti Bukan, marah-marah. kita tuh nggak perlu beli tumbler sebulan sekali. Ayo, berapa jumlah tumbler Lo lagi ngomongin diri lo kan? Tenangin diri lo. Enggak. Jujur gue banyak lagi. Ya kan? Akhirnya gue baru ke reveal bahwa ternyata cukup banyak. Berapa? Makanya mungkin itu yang menyebabkan kalau gue sampai ketinggalan tumbler di kereta gue gak akan marah. Karena banyak. Sombong Stok amat. gua. Tapi belum beli rumah kan? Belum juga. Itu mungkin Gara-gara alasan. beli tumbler. Padahal- Dan gak ada hubungannya juga ya Detikers. Kalau gara-gara beli kopi jadinya gak bisa punya rumah. Enggak, itu udah so last decade. Jadi tinggalkan. Jadi belilah kopi terus. Jadi belilah kopi terus, gak apa-apa. Anyway, kita kenapa bicara rumah? Karena hari ini kita bergabung sama rekan-rekan Detik Properti untuk Rekan. bahas. Sebenarnya dia ada banyak orang, Jurus 1000 bayangan. tapi dia represent aja ya. Oke. Anyway, soal ini nih, yang bikin industri keuangan kayak lagi dikeramasin kepalanya. Kenapa Karena berasa begitu? kebijakan yang akan dilakukan ini bikin dunia keuangan itu justru menolak sebenarnya kebijakan ini. Selalu ada dua sisi sih sebetulnya ya. Walaupun sebetulnya selalu ada dua sisi, di mana kalau misalnya kebijakan ini bergulir gitu ya, mungkin ada resiko-resiko baru yang dihadapi. Tapi pun juga sebetulnya bisa jadi menjadi sebuah Mesin baru untuk menggenjot pertumbuhan industri. properti. Nah, Dan kita akan sambut langsung juga ya dari Detik Properti yang juga kebetulan outernya sama, cuman beda warna aja. iya juga ya. Mas Ilham Satria. Halo, Selamat sore. Selamat sore semuanya. Cie, kasih lihat dulu. Kasih lihat dulu. First time di Detik Sore. Halo, Tuh. mama papa gitu. Halo, kan. halo semuanya. Nah, ini Mas Ilham. Terus ini Kaido, lihat dulu bajunya. Kasih lihat dulu. Coba nih yang mewakili orang Ih, pertama. kasih lihat. Mana kameranya? Nah. guys? Tuh, sama kan? Sama kan? Sama Lo kan? juga sama. Gua enggak apa. Sama juga nih begini. Fontnya Anyway. sama coklat. Anyway, Ya, udah pakai anyway nih kita. Slick OJK yang pengennya dihapus supaya orang jadi bisa beli rumah. Karena kita tahu selama ini bahwa salah satu syarat untuk beli rumah itu adalah diperhatikan juga catatan kreditnya, track record kreditnya lewat Slick OJK tadi. Tapi ini ada usulan atau permintaan dari, nggak tahu ya, mungkin nanti Ilham yang bisa jelasin permintaannya sebenarnya dari siapa soal wacana penghapusan Slick OJK ini untuk dari prasyarat beli rumah atau KPR. Oke, kalau rencana itu semua berawal dari Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman ya, Marwara Sirait atau biasa disebutnya ARA ya. Jadi itu dia memang ingin memwujudkan target dia untuk program 3 juta rumah gitu kan. Itu kan sangat besar ya 3 juta rumah kan. Tapi di sisi lain backlog perumahan tuh masih banyak. Jadi backlog perumahan itu tuh di Indonesia per 2025 ini itu tuh ada 9,9 juta unit. oh. Banyak ya. Jadi banyak masyarakat kita yang nggak punya rumah gitu. Jadi ARA bingung nih gimana caranya harus mengusahakan masyarakat kita punya rumah dan juga mendorong programnya dia itu 3 juta rumah. Salah satunya adalah dengan dihapusnya Slick OJK. Karena dari data yang juga dihimpun oleh pengembang ya, ini pengembang ini menghimpun data, itu tuh ada sekitar 10.000 sampai around 10.000 lah. Itu tuh masyarakat yang sebenarnya mau ngambil KPR rumah nih, rumah subsidi ya. Cuman tuh nggak bisa gara-gara Slick OJK-nya tuh rendah. Itu mereka nge-mention dengan
jelas bahwa 10.000 orang dari catatannya mereka ini nggak bisa beli rumah gara-gara tersandung sama Slick OJK. Iya, jadi dari data yang ini tadi baru saya banget nih menghubungi Ketua Umum DPP itu tuh Real Estate Indonesia ya, Ray. Joko Suranto, Ray. Dia bilang tuh sekitar 10 ribuan orang tuh yang memang tidak memiliki, bukan tidak memiliki ya, tidak bisa mengambil KPR rumah subsidi. Karena itu, gara-gara si Slick OJK-nya rendah gitu. Jadi mereka juga harus mencari cara bagi pemerintah tuh untuk ya menargetkan program 3 juta rumah ini cepat selesai kayak gitu. Ya berarti yang rencananya atau keinginannya Slick OJK kayak dihapuskan itu adalah yang mau meng-apply untuk KPR rumah subsidi atau KPR secara keseluruhan. Sejauh ini karena mendukung program 3 juta rumah ya, program rumah subsidi itu yang ditekankan banget gitu. Kalau komersial mungkin belum terlalu ya kayak gitu. Tapi masalahnya Slick OJK ketika seseorang tersandung gara-gara Slick OJK berarti dia punya catatan kredit yang buruk kan, Betul. tidak lolos begitu. Iya. Kalau dulu di BI sekarang di OJK. Nah, apa mau bank membiayai kredit perumahan seseorang jika dia punya catatan kredit yang buruk gitu, alias lo dulu nggak bayar utang gitu, sampai sekarang juga belum dibenerin, tapi bisa-bisa dari mana garansi gue bisa minjemin duit ke lo dengan lo bisa bayar ini semua nanti sampai selesai gitu. Itu juga harus yang diperhatikan sih. Soalnya menghapus Slick OJK itu kan risikonya gede banget ya. Soalnya kan ya anggap aja misalkan saya punya utang nih 50 juta gitu kan. Mau beli rumah nggak bisa karena di OJK-nya ternyata Slick rendah banget skornya gitu. Ya kan harusnya kan jadi pertanyaan buat bank kan. Kok bisa ngasih KPR buat saya gitu kan. Tapi ya kalau memang dari sisi ini dari dari para pengamat properti ya. Dari tadi yang saya sempat hubungi, itu terlalu beresiko sebenarnya. Terlalu beresiko dan ini bisa jadi menimbulkan masalah yang kedepannya itu bisa lebih besar lagi gitu. Jadi nggak cuma soal yang penting bisa punya rumah, jalan gampang. Tapi kan kalau tahu-tahu tiba-tiba kredit macet ya kan, itu kan juga jadi susah gitu loh. Nanti bisa jadi menimbulkan ya mungkin bisa keuangan jadi kolaps seperti itu. Banyak sekali negara yang sudah membuktikan bahwa ketika kredit macet terjadi, menimbulkan masalah baru ya. kemudian menimbulkan masalah baru bahkan senasional gitu, sehingga jangan malah jadi ini sebuah kebijakan yang justru ngasih lebih banyak mudaratnya ya. Betul. Tapi sepertinya dari Bang Ara sendiri cukup yakin sama kebijakan ini mau diimplementasikan. Seberapa yakin, Am? Seberapa yakinnya sih, soalnya dari beberapa kali ketemu ya, selalu nyinggung terus itu. Dan Slick selalu OJK. sama statementnya. Selalu sama statementnya. Mengusahakan gitu. Artinya ketika ini dibenturkan gitu dari pendapat yang cukup kontra dengan apa yang beliau ingin lakukan, beliau masih tetap stick to the plan gitu. Sepertinya ya, stick to the plan. Tetap pengen pokoknya ini harus bisa dihapus. Kalau dia kemarin tuh bilang bahkan pas di gedung kantor perekonomian ya. Kalau saya punya wewenang, saya hapus segera gitu. Bahkan dia bilang kayak gitu. Bahkan ya memang mungkin target dia seperti itu untuk bisa mewujudkan program 3 juta rumah dan mengatasi backlog perumahan ini kayak gitu. Tapi apa jawaban Bang Ara ketika dihadapkan pada bukan protes, pada challenge bahwa kalau ini sampai nanti ini terjadi kredit macet yang begitu tinggi, justru apa garansinya ini bisa diselesaikan dengan baik? Ya untuk sejauh ini sih Pak Ara masih komunikasi dengan Pak Purbaya lah, Kemenkeu kan. Kemarin juga ketemu sih sama Pak Purbaya di gedung Kementerian Perekonomian itu. Dibilang juga bahwa ya sebenarnya masalah ini tuh juga bukan cuma karena Slick OJK aja. Siapa tahu masih ada masalah lain yang sebenarnya bisa aja terwujud. Kayak misalkan, oke lah Slick OJK dihapus gitu. Tapi apakah dia bisa bayar? Karena kan siapa tahu dia ternyata memang MBR yang penghasilannya benar-benar rendah kayak gitu. Itu memang sih. nggak punya daya beli. Betul, gitu ya. daya belinya lemah, sorry. Gitu.
Kalau remah tuh jadinya itu yang di kotak-kotak itu tuh. Tapi bisa Jadi jadi lapar nih. juga daya beli remah. Jadi Oh iya, jadi rapuh ya. Rapuh, ya, Iya, karena remah. hanya bisa remah ya. remah-remah aja. Betul. Tapi kalau misalnya nih, memang sebetulnya penghapusan Slik OJK ini nggak bisa dihapuskan. Artinya ada opsi lain nggak yang mungkin juga menjadi usulan atau mungkin pernah menjadi wacana juga agar bisa menggenjot pembelian KPR gitu. Sebenarnya kalau untuk kayak gitu ya, misalkan strategi dari Pak Hara tuh sebenarnya lebih ke ini ya, mengusahakan untuk harga rumah mungkin ditekankan kali ya. Jadi itu solusi yang bagus gitu. Soalnya dengan harga rumah yang harga rumah subsidi katanya memang ada isunya tuh mau diturunin gitu, lebih murah lagi gitu. Cuma itu masih wacana aja kan kayak gitu. Kalau memang misalkan harga rumah subsidi jadi lebih murah dan memang bisa menjangkau MPR khususnya ya, mungkin bisa jadi angka backlog jadi teratasi kayak gitu. Tapi menarik untuk membahas apa yang disampaikan sama Pak Purbaya tadi soal sepertinya bukan cuma Slik OJK yang bikin mereka tuh nggak bisa beli rumah gitu. Karena banyak beli kopi, tumbler, Vinil, vinil kaos, tuh merch band, nonton festival, nonton konser, nonton film di bioskop. Pilates. Gak usah aja jalan dunia ini kalau nggak bisa beli itu semua. Iya, menarik karena apa aja katanya nggak bisa bikin apa ya? yang bikin kita Betul. nggak bisa beli rumah. Dan selama ini Slik OJK tuh nggak pernah apa ya? Jadi Salah satu faktor orang nggak bisa beli rumah ya, bener nggak? Am? Bener sih. Baru ini keluar baru kan? ini banget iya. Kenapa nggak fokus pada substansi bahwa masyarakat tuh nggak bisa beli rumah karena apa ya? Selama ini yang sudah dikumpulkan oleh para ahli pengembang dan para ahli dan juga yang meneliti soal itu, kenapa nggak ke situ aja fokusnya? Iya, ya, bisa juga sebenarnya. Dan menurut pengamat lagi nih, sebenarnya faktor lainnya selain Slik OJK rendah itu juga karena kebiasaan kita pada pakai pay later dan pinjol gitu. Mungkin sebenarnya pay later ya 1 juta ke bawah mungkin masih oke lah, masih bisa dilunasikan. Tapi kalau misalkan udah yang puluhan juta dan mereka ibaratnya gagal bayar, ya kan jadi susah juga mengambil KPR gitu kan. Jadi memang saling keterkaitan ya. Satu sama lain kayak gitu. Nah, apalagi tadi lo bilang soal pay later dan segala macam itu, mereka bayar pinjol aja susah, apalagi bayar buat beli rumah. Itu dia. Itu yang dipertimbangkan juga harusnya buat bank gitu kan untuk bisa menghapus Iya. OJK kayak gitu. Nah, berarti ini kan sebetulnya juga obrolan yang selalu di brought up gitu sama pengarah sendiri gitu. Berarti udah sampai mana nih apa tuh namanya pembicaraan ini? Wacana ini. Wacana, ya. udah sampai mana? Untuk sejauh ini masih hanya sekedar wacana lagi. Karena Wacana memang dulu aja. Nah. kemarin saya pas liputan ada Pak Ara dan Pak Purbaya memang ya saling saut-sautan aja ya nanti kita nunggu dari pihak kementerian terkait lah gitu. Ntar Bang Ara juga masih dengan ngototnya dia dengan ayo bisa nih Slik OJK dihapus gitu biar kita bisa capai program 3 juta rumah dan backlog 9,9 juta unit ini gitu. Jadi memang sejauh ini so far masih ada omongan aja sih, belum ada yang kata deal gitu. Coba apa aja faktor-faktor yang bikin orang nggak bisa beli rumah selama ini? Menurut pandangan Gen Z, iya. Coba Boleh. Gen Z ya? Gen Z banget Oh, ya. coba Gen Z menurut banget. pandangan Gen Z apa? Ya udah Gen Z aja deh. Kenapa gitu? Kenapa gitu? Mentang-mentang Gen Mentang- Y. Kalau dari Gen Z sendiri mungkin harga rumah mahal tuh faktor banget ya. Rumah mahal, Mahal ya kan. jauh, lokasinya jauh-jauh. Masih jauh-jauh. Kalau nggak di mana Tenjo, Mm-mm. Bojonggede, Cilebut, ya kan. Emang sih ada 2 jam semua tuh dari 2 kantor jam ya. semua tuh ya. Aduh, jauh PP banget 4 nih. jam tuh ya. Iya, aduh. Murah sih murah tapi Orang udah nyampe Papua, kita masih di Tenjo. Bener kalau pakai pesawat ya. Iya. sama gaya hidup sih. Gaya hidup kita mungkin bisa jadi faktornya juga ya. Mungkin kayak kebiasaan kita beli barang-barang yang Lucu. lucu. Ih, gemes nih. Iya ampun. Kapibara contohnya. Kapibara Lucu. Aku nggak apa-apa. 50 juta. Aku belum punya rumah, yang penting sepatu aku merah. Lucu. sama kayak Lisa Blackpink. Bener. Iya, Iya, gaya gaya hidup hidup. ya. Gaya hidup sih. Sama mungkin harus biasa nabung sih. Nabung untuk beli Oh, rumah. iya. Walaupun mungkin makin di sini harganya makin naik ya, bukan makin stabil gitu. Lo sendiri udah punya rumah belum?
Sayang sekali belum. Dari semua faktor tadi, apa faktor terbesar yang bikin lo nggak pengen beli rumah sekarang? Harga sih. Harga ya? Harga itu. Harga. Kalaupun dapat yang murah nih, let's say 600 jutaan, Kejauhan. dan Pengennya Lokasi ya. dapatnya terjangkau 600 juta, tapi tapi adanya di di sana. sebelah, iya itu. sebelah GI ya. Iya, aduh, kan suka nggak tahu diri kita juga ya. Aduh, gimana banget ini. 600 juta, tapi di Pondok Indah. Gak apa-apa, 600 juta sebelah GI, tapi lo bentuknya bedeng, mau nggak? SSSS Estetik, dibikin bedeng estetik. bedeng estetik. Ya, anggap aja industri. Konsepnya industrial ya, bisa di coffee shop buat 2 orang. Tapi itulah bahwa karena kayaknya terlalu shortcut banget gitu ketika Slik OJK dihapus kemudian dianggap orang mampu nanti bisa lebih banyak yang beli rumah. Terkait juga kita waktu itu sebenarnya juga sempat ngomongin soal apa stimulus untuk para developer juga. Jadi mereka bisa dapat kayak apa tuh namanya pinjaman juga dari pemerintah untuk ya ini UMKM developer untuk penyedia rumah juga. Itu sampai mana sih, Mas? Itu sejauh ini masih digodok juga sih ya, masih dibahas juga. Soalnya ya kan masih butuh aturan yang tepat ya gitu ya. Tapi mungkin dalam waktu dekat mungkin akan segera diluncurkan kali ya. Insentifnya dalam bentuk apa, Am? Uang. Jadi misalkan bantuan untuk, saya lupa sih sebenarnya ya. Apakah nominal dari berapa. sisi pajak atau apakah dari sisi harga material yang disubsidi atau apa? Kalau untuk itu kan sebenarnya programnya banyak banget ya untuk program yang dicanangkan oleh Pak Ara ini ya. Kalau misalkan yang untuk bantuan KUR ini tuh mungkin ya bisa untuk bantuan subsidi untuk material gitu kan. Jadi bisa lebih harganya lebih terjangkau gitu, dengan lebih murah gitu kan. Dan mungkin bisa juga bantuan dari segi faktor lain, tapi saya kurang tahu juga sih gitu. Itu kan ketentuan lagi gitu. Sebelum kita dicerca sama netizen ya, ketika kita bilang tadi 4 jam pulang pergi, no. Life is all about choice ya. Mau lo Iyalah. memilih untuk kerja PP 4 jam pulang pergi juga, it's okay, itu adalah pilihan kalian juga. Tapi kita juga nggak berhak juga menuntut untuk hidup yang kita anggap lebih baik seperti apa. Dan harapannya pemerintah mau ikut juga bantu kita gitu untuk bisa menciptakan kondisi yang lebih ideal daripada ada yang sekarang kita temukan gitu kenyataan saat ini. Betul. Karena gimana pun juga ya bisa atau enggaknya kita beli properti, selain juga memang karena gaya hidup kita harus lebih tahu diri ya. Tapi kan juga kita juga bergantung pada kebijakan yang ada kan. Gitu. Kenaikan UMP misalnya. Tuh. Inflasi yang ditekan sekencang-kencangnya, Betul. serendah-rendahnya, Betul. pajak yang murah, Betul. Setuju. rumah yang didekatkan lokasinya, manfaatkan aset-aset negara yang bisa dijadikan lokasi permukiman di tengah kota, di dekat dengan pusat kota. Contohnya di mana tuh, Kak? Kan mau yang pindah ke IKN katanya. Banyak. Karena tempat kamu mau di sini. ngantor di sana ya? Enggak, tempat yang tadinya dipakai buat gedung kementerian di sini bisa dipakai. Oh, iya benar jadi Lumayan. apartemen ya. Rumah sebelah Monas. CFD enak itu. Iya. Mau loh. Mau gue rumah gue sebelah Iya ya? Monas. Enggak apa-apa, jadi Iya. lari paginya di Monas. Dekat ke Menteng, bisa ketemu Bu Mega di sana, Toko Umar. Lari pagi. Hai. Bu Mega mah pilates. Olahraganya. Oh iya. Iya, dibahas sama netizen. Serius? Iya, inget gak waktu itu? Wow. Waktu apa sih pengumuman apa ya? Aku lupa deh pada saat itu. Ini kita beralih sedikit ya ke Kata dalam. Zilham, lumayan nyebrang nih programnya. Jadi waktu itu ada pesan yang disampaikan secara langsung sama Pak Presiden Prabowo. Nah, kebetulan sebelah kanannya itu adalah Bu Mega. Nah, pada saat membacakan pengumuman tersebut, itu tuh durasinya tuh lumayan lama tuh, 25 menit, tapi banyak yang salvo karena Bu Mega di usianya itu bisa berdiri dengan tegak, tidak goyah, tidak ya maksudnya berdiri tegak gitu ya selama sepanjang durasi Pak Presiden ngomong. Dan gitu. biasanya orang-orang yang kayak gitu adalah orang-orang yang Nah, abis itu dicari tahu, yoga. adalah netizen yang ngomong kayak iya Bu Mega itu adalah olahraganya pilates di rumah. Jadi panggil instruktur gitu. instruktur. Iya. Keren.
Keren. Gitu. Keren. Gitu, Itu kenapa Bu Mega itu bisa? masuk akal Detik Sore. Tidak apa-apa. Karena beliau rumahnya di Menteng. Nah, coba pernah nggak nyobain gohyong Menteng? Enak banget. Tuh, nyebrang lagi kan? Nyebrang lagi kan. Nyebrang lagi udah. Cobain gohyong Menteng, gua nggak tahu ya. Dia tuh ada 2 cabang atau memang mereka tuh dulunya together and they are like select. Tapi ada ini Beb. Antasari. Iya, tapi nama mereknya Oh, itu Goyong Menteng. Goyong Menteng. Pecah tapi ya. Nah, tapi dua-duanya enak kok. Oh, Goyong Menteng tapi jualannya di Antasari. Itu konon katanya pindahan ya. Nah, kayaknya pindahan. Oh, lu tahu. Oh, Pernah oke. nyoba yang di Menteng. Nah, Oke. Zaman-zaman tuh. Covid. Ya udah. Tuh, cobain ya The Tickets. Cobain. Terakhir kali Detik Food. Boleh. Terakhir, Semuanya. biar melegitimasi bahwa segmen ini kita bicarain soal Slick OJK ya. Ya. Karena sebenarnya kalau bicara soal Slick OJK ini tadi sudah dibilang sendiri bahwa ini sampai saat ini pun masih sifatnya wacana ya. Belum ada call to actionnya seperti apa gitu. Betul. Pak Purbayanya juga merespons ini sepertinya masih perlu dibicarakan lagi. Kemudian Ya. juga mungkin dari industri keuangan, bank rasa-rasanya sih yang bisa gue proyeksikan mereka pasti akan nolak kalau misalnya Slick OJK dihapusin Dihapuskan. gitu. Iya betul. Nah, dari pengembang kayak apa? Sejauh ini dari pengembang mendukung aja ya. Karena kan itu kan juga berkaitan dengan program pemerintah ya. Kalau Pak Prabowo yes, ya pengembang yes aja sebenarnya sih, ngikutin aja gitu. Walaupun memang mungkin mereka masih kayak mengajukan lah kayak kalau misalkan kayak gini resikonya kayak gini-gini loh. Tapi tetap so far mungkin ya mendukung lah gitu. Kalau memang itu di deal dengan pengawasan Slick OJK. Sekarang berapa sih progresnya si 3 juta rumah ini? Sejauh ini ya so far udah belum tercapai sih, tapi rencananya tahun depan itu kan anggaran ditingkatin nih. Seingat saya 10 triliun ya 2026. Dan itu tuh paling besar itu tuh untuk perbaikan rumah program BSPS. Itu ada 400.000 unit rumah yang mau direnovasi di tahun depan. Dan itu termasuk dalam program 3 juta rumah. Dan itu juga ada lagi mungkin ya bangun rusun subsidi. Rencananya tuh mau bangun rusun subsidi di 5 kota. Dan kemarin banget Pak Ara bilang mau ada 9 tower rusun subsidi yang dibangun di perkotaan dan di pesisir. Interesting. Yang di Kalibata tuh jadi tuh? Yang itu mungkin itu belum ada kabar lagi sih. Oh. Masih belum ada info terbaru. Ada Kita rusun nanti. Kalibata. Wih. Bekas ini lahan kompleks DPR, DPR, ya, betul. mau dibangun di situ. Dibangun, tapi belum ada info terbaru sih. Murah katanya, Menarik. 2 kamar cuma 350 juta. Cuma. Wih. Keren Miskin. lah ya. Iya. Oke deh kalau gitu guys, terima kasih Ilham Sama-sama. untuk waktunya. Sama-sama. Silakan merayakan first Anniversary. appearance ya. First appearance dong. Salah. Di Detik Sore anyway juga Detikers makasih banyak. Dan tentunya jangan lupa untuk cobain Gohyong Menteng. Enak. Iya, Gohyong Menteng bisa atau ini Pilate. bakmi di Haji Nawi dekat stasiun MRT Haji Nawi atau di Blok A itu juga enak. Jangan lupa untuk bawa tumblernya kemana-mana. Ya, biar nggak nyampah. Dan jangan plastik. buang sampah sembarangan, jagai lingkunganmu. Ini udah kebanyakan pesan sponsor. Jadi jagai. Terakhir dari Mas Ilham, apa pesan-pesan hari ini? Pesan-pesan hari ini. Maju terus. Maju Maju terus. Gak kelihatan gengsi lo pesan-pesannya. Lebih Bingung. kelihatan kayak Bu Mega. Ya, Detikers kita jumpa Makasih lagi ya. besok tentunya di hari Senin sampai Jumat. Setiap hari kita, nggak setiap hari ding, Senin sampai Jumat jam 3 sampai jam 5:30 sore. Betul. Ya, jangan lupa nonton Agak Lain hari ini adalah hari Ini. pertama. Mentang-mentang. Stranger Sebagai Things loh, jangan lupa. pasukan. Oh iya, Pasukan bersama. katanya Netflix sampai error loh gara-gara Stranger Things season 5 hari ini. Nah, pilih mana? Nonton Stranger Things sambil Agak lain. Ya. Oke deh, kalau gitu besok kita ketemu lagi ya weekend. Dua Rosmana Gir pamit. Sama Fira pamit. Seluruh kru yang bertugas juga pamit. Ilham juga pamit. Nah, Nah, itu dia. kita ketemu lagi besok tentu cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.